Tidak ada yang menyukai kaum Garuda di kerajaan ini. Orang-orang ini diperlakukan bahkan lebih buruk daripada rakyat jelata. Jadi, di hari pertama di Akademi Sihir, salah satu instruktur langsung menjadikan protagonis kita target dengan memberinya pertanyaan yang sangat sulit, yang bahkan siswa bangsawan tidak tahu cara menjawabnya. Namun, Fan mengejutkan semua orang, termasuk sang profesor, dengan menjawabnya dengan sempurna. Tak lama kemudian, seorang siswa senior merasa jengkel melihat Fan. Marah karena Akademi berani menerima seorang Garuda, dia menantangnya berduel. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan mudah mematahkan pedangnya menjadi dua. Ini karena Fan sebenarnya menyembunyikan identitas aslinya sebagai pembunuh terkuat dan paling mematikan di dunia yang telah mendaftar di akademi tersebut. Tapi saat protagonis kita menatapnya, ingatan dari kehidupan sebelumnya pun muncul kembali. Dia bertanggung jawab atas kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan tindakannya di masa depan pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran kampung halamannya dan pembantaian keluarganya. Ini semua bermula dari sistem kerajaan yang kejam. Penyihir kuat dan keluarga bangsawan mengeksploitasi mereka yang lahir tanpa sihir, mengejek mereka dan melabeli mereka sebagai Garuda. Kerajaan penyihir menyebutnya sebagai tatanan, padahal kenyataannya tak lebih dari rasisme yang dilembagakan. Namun, cerita dimulai dengan membawa kita 10 tahun ke masa lalu di kerajaan para penyihir. Furwaines Fan adalah seorang pembunuh legendaris, dan pada hari ini, pangeran kedua telah melancarkan rencana kejamnya. Tujuannya adalah membunuh saudaranya sendiri, pangeran ke-9, Hines, dan memusnahkan setiap manusia tanpa sihir dan rakyat jelata yang dikenal sebagai Garuda. Protagonis kita adalah pria yang sama sekali tidak memiliki sihir. Bayangkan seseorang yang lahir dengan keahlian membunuh mematikan layaknya John Wick. Meski tanpa sihir, Fan adalah monster yang absolut. Dia menghadapi salah satu ksatria terkuat kerajaan dan mengakhiri pertarungan seketika dengan satu serangan telapak tangan ke hidung, menghancurkan otaknya, dan membiarkannya bersimbah darahnya sendiri. Penyihir tingkat tinggi lainnya maju selangkah, dengan bodohnya mencoba mengulur waktu untuk merapalkan mantra. Sang pembunuh menghancurkan rahangnya dengan satu pukulan, membuatnya tidak mampu merapal apapun sebelum menghabisinya dengan serangan telapak tangan lainnya. Pangeran memandang protagonis kita seperti iblis dari neraka karena dia dengan mudah mengalahkan pendekar pedang peringkat A, dan penyihir kuat dalam sekejap. Meski begitu, sang pangeran tetap angkuh. Dia meremehkan Fan hanya sebagai pembunuh bayaran sewaan Hines. Dia bahkan mengejek hubungan Fan dengan saudaranya, mengklaim bahwa kaum Garuda hanyalah ternak dan layak diperlakukan seperti itu. Fan tidak membuang-buang waktu untuk berdebat. Dia membunuh si bodoh yang sombong itu di tempat. Setelah menyelesaikan misi, Fan melapor kembali kepada Hines, teman terdekat sekaligus sekutunya. Selama 10 tahun terakhir, mereka telah berjuang bersama untuk membangun dunia di mana orang tanpa sihir tidak lagi diperlakukan seperti sampah tak berharga. Sekarang Hines akhirnya hampir mengklaim tahta. Impian itu sepertinya sudah di depan mata. Merasa puas dengan misinya, Fan kembali ke desanya, berharap untuk bersatu kembali dengan ibu dan adik perempuannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Jimat yang mereka berikan selalu mengingatkannya pada rumah yang ingin dia lindungi. Namun saat dia tiba, dunianya hancur berkeping-keping. Seluruh desa dilalap api. Protagonis kita berlari ke dalam desa. Mayat-mayat bergelimpangan di tanah dan tubuh para penduduk desa tergantung di pepohonan. Melihat ini, Fan mati-matian meyakinkan dirinya bahwa itu adalah ulah bandit. Namun, tidak peduli kemanapun dia mencari, dia tidak bisa menemukan keluarganya. Segala sesuatu yang telah dia lakukan, setiap pertempuran yang dia lalui adalah untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Lalu akhirnya dia melihatnya. Ibunya tergantung tak bernyawa di sebuah pohon. Waktu seolah berhenti sebelum dia bisa memproses kengerian itu. Suara yang familiar memanggil. Itu adalah adiknya, Reena, yang berlumuran darah dan nyaris tidak bisa menahan diri. Dia, dengan putus asa menyuruhnya lari karena orang-orang yang bertanggung jawab sedang mengincarnya. Protagonis kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah ulah sisa-sisa pasukan pangeran kedua setelah membunuhnya. Namun, adiknya hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia memohon padanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri sebelum mendesaknya untuk lari. Namun pada saat itu, sebuah pedang tiba-tiba menusuk, menembus punggungnya. Para prajurit tertawa, percaya bahwa mereka akhirnya telah melenyapkan ancaman terbesar kerajaan. Meskipun menderita luka fatal, Fan menolak untuk kehilangan ketenangannya. Dipenuhi oleh kemarahan, dia mengajukan satu-satunya pertanyaan yang penting. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Jawabannya membuatnya terdiam. Itu adalah Hines, teman yang justru dia bantu untuk duduk di tahta. Teman yang sama yang kini telah memerintahkan pemusnahan setiap kaum Garuda. Tentu saja, protagonis kita berada dalam ketidakpercayaan total. Pria yang dinanti-nantikan itu melangkah maju dengan tenang. Protagonis kita mendengarkan saat Hines menyalahkan dia atas segalanya. Menurut Hines, orang seperti Fan bisa membunuh penyihir tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, membuat kaum Garuda terlalu berbahaya untuk tetap ada. Demi keselamatan kerajaan, dia telah memutuskan untuk memusnahkan setiap orang dari mereka sampai yang terakhir. Dikhianati oleh pria yang paling dia percayai, Fan menolak mati dalam diam. Dia bersumpah untuk membunuh Hines, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Mengabaikan orang lain, dia melepaskan teknik pamungkas dari seni pembunuh rahasia dan menerjang langsung ke arahnya. Hines menanggapi dengan tombak sihir raksasa, memberikan Fan perlakuan Toji, sepenuhnya saat itu merobek langsung dadanya. Temannya yang berkhianat itu berbalik untuk pergi, berkomentar bahwa Fan masih tetap keras kepala bahkan dalam kematian. Pada akhirnya, luka-lukanya
lukanya terlalu parah. Karena kalah, Van pingsan. Saat nyawa Van mulai menghilang, seekor makhluk misterius dari liontin di lehernya muncul di hadapannya. Binatang itu menawarinya satu kesempatan terakhir. Ketika Van membuka matanya lagi, dia tidak lagi terbaring di medan perang. Dia sudah kembali ke rumah. Reyna bergegas masuk dalam keadaan hidup dan tersenyum. Dengan gembira mengucapkan selamat padanya karena telah menginjak usia 15 tahun. Saat itulah kebenaran akhirnya meresap. Van telah beregresi 10 tahun ke masa lalu. Awalnya, dia mengira itu hanyalah mimpi buruk. Tapi semuanya terasa sangat nyata. Lebih penting lagi, refleks dan instingnya tetap tajam seperti biasa, membuatnya sadar bahwa semua ingatan dari masa lalunya, beserta setiap teknik pembunuh yang dia kuasai tetap utuh. Ketika Reyna bertanya apakah semuanya baik-baik saja, Van hanya menggelengkan kepalanya dan bergabung dengan keluarganya saat mereka merayakan ulang tahunnya. Di tempat lain, seorang penyihir muda berangkat untuk memburu sekelompok orang yang disebut sebagai kaum sesat. Penyihir muda itu mencatat bahwa tugasnya adalah melindungi warga kerajaan, tetapi pemimpin ksatria menunjukkan bahwa area di depan adalah wilayah Garuda. Melihat gadis itu bingung, dia memberitahunya bahwa dia akan mempelajari kebenarannya di Akademi Sihir dan mengklaim bahwa kaum Garuda hanyalah ternak belaka. Gadis itu jelas tidak sependapat, tetapi dia menyimpan pikirannya sendiri. Saat ini, menyelesaikan misi adalah satu-satunya hal yang penting. Sementara itu, Van sedang asyik menikmati perayaan ulang tahunnya bersama keluarganya. Ketika tiba-tiba dia menyadarinya, dia telah menginjak usia 15 tahun. Setiap anak laki-laki Garuda harus memilih masa depan mereka. Pada usia 15 tahun, dia bisa tetap tinggal di desa dan mengambil pekerjaan dengan gaji rendah, pergi bekerja kasar, atau menjadi tentara bayaran. Van menjelaskan bahwa meskipun kaum Garuda tidak memiliki sihir, mereka diberkati dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Sama seperti Toji, ketiadaan sihir juga membuat mereka tidak terdeteksi oleh para penyihir, menjadikan mereka pengintai yang luar biasa. Van mengakui jalan itu sangat berbahaya, tetapi memberikan imbalan yang besar dari kerajaan. Dalam kehidupannya sebelumnya, memilih jalan itulah yang membawanya bertemu Hines. Perayaan mereka tiba-tiba terhenti, dan Van mengingat sesuatu yang krusial. Dia segera memohon kepada keluarganya untuk meninggalkan desa sebentar sebelum berlari. Untuk menghadapi para penyuci, kelompok ekstremis yang dicap sebagai aliran sesat. Mereka percaya bahwa kaum Garuda adalah anak-anak iblis dan layak untuk dimusnahkan. Pada hari yang sama inilah, para fanatik itu melakukan pembantaian yang menghancurkan desanya. Dulu, Van tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi bersama keluarganya. Namun kali ini, Van menolak untuk bersembunyi. Sementara itu, seorang fanatik botak sedang sibuk mengoceh tidak masuk akal tentang penyucian. Sial baginya, dia menjadi target pertama protagonis kita. Van menjelaskan bahwa cara termudah untuk membunuh seorang penyihir adalah dengan melewati persepsi mereka dan menghancurkan otak atau sumsum tulang belakang sebelum mereka sempat bereaksi. Van menyerang lebih dulu, mengamankan pembunuhan, dan kemudian dengan sengaja menampakkan kehadirannya. Bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, dia menggunakan senjata musuh sendiri yang dialiri mana untuk menembus penghalang pertahanan penyihir. Penyihir lainnya meluncurkan mantra, tetapi Van memperpendek jarak sebelum serangan itu mengenainya dan mendaratkan pukulan dahsyat tepat ke perutnya. Hanya 3 musuh yang tersisa saat Van bersiap untuk menghabisi mereka. Salah satu penyihir yang selamat menyandera seorang wanita dan mengancam akan membunuhnya kecuali dia menyerah. Pada saat itu, Van menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan fatal. Dia tidak repot-repot memeriksa apakah ada lebih banyak musuh di dekatnya. Menyerah berarti kematian yang pasti, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia perlahan mengangkat kedua tangan ke udara hanya untuk kemudian dibanting ke tanah. Seluruh kelompok mengeroyoknya sekaligus, menginjak-injaknya tanpa ampun tanpa menahan diri sedikit pun. Salah satu pengikut fanatik bersikeras bahwa mereka harus segera membunuhnya, yakin bahwa bocah itu adalah maut itu sendiri dan membiarkannya hidup hanya akan membawa bencana. Tepat saat mereka akan menghabisinya, seorang wanita muda tiba-tiba datang. Penyihir itu merapalkan mantra es yang kuat, membekukan setiap fanatik di tempatnya sebelum dengan tenang menyatakan bahwa mereka ditahan. Van benar-benar terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, bala bantuan tidak pernah datang secepat ini. Wanita itu dan pasukannya segera mengamankan para penganut sesat yang ditangkap, tetapi perhatiannya segera beralih kepada Van, bocah kita, yang berhasil mengalahkan 3 dari mereka sendirian. Jelas terkesan, dia menjelaskan bahwa salah satu pria yang dibunuh Van memiliki kekuatan yang cukup untuk membakar seluruh desa menjadi abu. Dia berniat untuk melenyapkannya dengan hati-hati guna mencegah kehancuran yang tidak perlu. Tetapi Van sudah membereskannya. Setelah mengetahui namanya, Hela menjadi semakin tertarik padanya. Dia menyarankan agar Van mendaftar di Akademi Sihir Kerajaan, institusi yang sama yang telah melahirkan pahlawan legendaris dan penyihir terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Van tidak mengerti mengapa dia memilih orang seperti dirinya. Alih-alih menjawab, dia menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang tenang untuk melanjutkan percakapan mereka. Begitu mereka sampai di area terpencil, protagonis kita baru saja akan menanyakan apa yang ingin dibicarakan ketika Hela tiba-tiba mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang. Tanpa peringatan, dia mengaktifkan mantra dan menembakkan panah es langsung ke arahnya. Yang mengejutkannya, Van sudah menghilang. Dia tidak menggunakan sihir dan tidak ada teknik yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia muncul tepat di belakangnya, berdiri sempurna di titik butanya dengan serangan fatal yang sudah siap. Tepat sebelum mendaratkan pukulan terakhir, Van berhenti. Dia menyebut aktingnya buruk, menunjukkan bahwa dia tidak pernah benar-benar berniat membunuhnya karena dia tidak pernah merasakan haus darah sedikit pun. Hela tersenyum, merasa terkesan. Bocah kita sudah membawa dirinya layaknya seorang pejuang veteran. Sungguh menakjubkan baginya bahwa seseorang tanpa sihir
sihir, dapat bertahan melawan para penyihir hanya melalui murni keterampilan. Dia kemudian memberitahunya bahwa masa depan kaum Garuda bisa berubah total jika dia bergabung dengan akademi. Van segera menyadari bahwa dia sedang merujuk pada sistem pemukuhan ksatria. Dia mengangguk dan menjelaskan bahwa sistem pemukuhan ksatria memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi atas pencapaian yang luar biasa. Melalui sistem ini, bahkan rakyat jelata bisa mendapatkan gelar ksatria dan mendirikan rumah bangsawan. Karena tanah yang diberikan kepada seorang ksatria adalah tempat kelahiran mereka, Van sendiri bisa mengangkat status seluruh distriknya. Protagonis kita terpana. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu sebelumnya. Meskipun dia masih ragu, ada beberapa hal yang ingin dia ketahui terlebih dahulu. Karena penasaran, Van mengatakan padanya bahwa dia punya 3 pertanyaan. Dia hanya mengangguk, membiarkannya tahu bahwa dia mendengarkan. Pertama, dia menunjukkan bahwa penerimaan memerlukan rekomendasi dari seorang bangsawan. Hela segera menawarkan diri untuk menulisnya sendiri. Van terkejut dengan betapa cepat dia merespons. Kedua, dia bertanya bagaimana seseorang tanpa sihir mungkin bisa masuk ke akademi sihir. Hela mengakui itu terdengar aneh, tetapi menjelaskan bahwa banyak orang mendapatkan gelar ksatria bukan karena mereka memiliki sihir yang luar biasa, tetapi karena mereka menemukan prinsip sihir baru, mulai dari pembuatan ramuan hingga meneliti lingkaran sihir. Dia menjelaskan bahwa studi sihir meluas jauh melampaui sekadar merapal mantra. Dengan kata lain, yang harus dilakukan Van hanyalah membuat semua orang mengakui kekuatannya. Menyadari bahwa semuanya sekarang berada di pundaknya, Van mengajukan satu pertanyaan. Terakhir, apa yang didapatkan Hela dengan membantunya menjadi seorang bangsawan? Dia bisa tahu dari nada suara Van bahwa dia tidak mempercayainya. Namun, Hela hanya menjawab bahwa dia punya alasannya sendiri, tetapi tidak berniat untuk mengungkapkannya. Sebelum Van bisa menanyainya lebih jauh, adiknya bergegas datang setelah mendengar bahwa dia melawan sekelompok orang berbahaya. Protagonis kita meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Adik kecilnya hanya cemberut. Van terkejut ketika adiknya tiba-tiba memeluknya. Dia menjelaskan bahwa Van selalu menyepelekan sesuatu dan kebiasaan itu selalu membuat dia dan ibu mereka khawatir. Sementara itu, Hela memperhatikan kakak beradik tersebut. Dia memberitahu Van bahwa dia tidak harus mempercayainya. Di saat yang sama, dia memberinya alasan untuk bertarung dengan mendorongnya menjadi ksatria agar dia bisa melindungi keluarganya. Dia bahkan bersumpah atas nama keluarga Steiner bahwa dia akan memastikan hal itu terjadi. Beberapa hari kemudian, ibu Van awalnya khawatir tentang pertarungannya dengan para penganut sesat, tetapi dia menjadi tenang setelah mengetahui bahwa putranya adalah alasan begitu banyak orang selamat. Akhirnya, Van memberitahu keluarganya tentang rencananya untuk pergi ke ibu kota dan mendaftar di Akademi Sihir Kerajaan. Baik, Rena maupun ibunya merasa ngeri. Akademi Sihir adalah tempat yang diperuntukkan bagi para penyihir. Van meyakinkan mereka bahwa dia akan membuktikan kaum Garuda tidak kalah dari siapapun. Protagonis kita telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk memikirkannya, dan dia mengakui bahwa dia tidak tahu cara menyelamatkan semua orang. Dalam kehidupan sebelumnya, segalanya hanya berhasil karena dia berjuang bersama Hines yang memiliki peluang nyata untuk menjadi raja. Meskipun Van masih belum tahu niat sebenarnya dari Hela, tawarannya telah membuka pintu menuju masa depan yang sama sekali berbeda. Setelah mati sekali, Van tidak lagi ragu-ragu untuk meraih sekecil apapun peluang harapan. Dia menyatakan bahwa dia akan menghapus diskriminasi yang diderita kaum Garuda di seluruh kerajaan. Di mata ibunya, putranya sekarang berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan, yang pernah dimiliki ayahnya. Mengetahui betapa keras kepalanya putranya, ibunya akhirnya menerima keputusannya dan membiarkannya memilih jalannya sendiri. Sambil mencatat bahwa dia mewarisi sifat keras kepala itu dari ayahnya, hanya ada satu masalah yang tersisa. Biaya sekolah di akademi itu sangatlah mahal, apalagi di kondisi ekonomi sialan ini. Dan mengingat situasi mereka saat ini, tepat ketika semuanya tampak mustahil, Hela memberi Van hadiah berupa uang buruan atas kontribusinya selama misi, yang seketika menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum dia pergi, ibunya mengingatkannya untuk jangan pernah membiarkan kekejaman dunia mengeraskan hatinya. Protagonis kita berjanji untuk melakukan yang terbaik. Van mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan berangkat, membawa semua harapan mereka bersamanya. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di depan Akademi Sihir Kerajaan yang megah. Disinilah kisahnya benar-benar dimulai. Protagonis kita menatap dengan kagum pada kemegahan akademi yang menakjubkan itu. Sementara para pelamar sibuk dengan penuh kegembiraan, salah satu kandidat dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai Alexis von Hohenberg dari keluarga Hohenberg yang bergengsi. Para penjaga segera membungkuk di hadapan tuan muda tersebut. Gadis lain tiba dengan membawa rekomendasi dari Duchess Krausenberg, keluarga bangsawan berpengaruh lainnya. Saat Van melangkah maju untuk mendaftar, seorang penjaga tiba-tiba membentaknya tanpa peringatan. Para pelamar elit segera menyadari mata merahnya dan mengenalinya sebagai kaum Garuda yang kotor. Van baru saja tiba, tetapi diskriminasi sudah dimulai. Tetap tenang, Van menjelaskan dengan sopan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan hanya di sini untuk mendaftar. Penjaga itu mengejeknya, mengklaim bahwa dia bahkan tidak mengerti di mana dia sedang berdiri. Van dengan tenang mengingatkannya bahwa ini adalah Akademi Sihir Kerajaan, tempat di mana siapapun diizinkan untuk mengikuti ujian masuk tanpa memandang status sosial mereka. Marah oleh jawaban yang begitu sederhana, sang penjaga mendorong tombak tepat ke wajah Van, menolak membiarkan seorang Garuda mengikuti ujian. Van menghela napas dalam hati. Segalanya menjadi merepotkan sejak awal. Dia bisa dengan mudah mengalahkan penjaga itu, tetapi membuat keributan di depan semua peserta ujian akan merusak reputasinya bahkan sebelum ujian dimulai. Untungnya, penjaga lain yang lebih waras turun tangan, mencoba menghentikan rekannya agar tidak mempermalukan akademi di depan semua orang. Untuk sesaat, Van terkesan karena akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkannya. Sayangnya, harapan itu hancur seketika. Penjaga yang tadinya memperlakukan
diperlakukan anak-anak bangsawan seperti raja segera memandang rendah Van dengan penghinaan terbuka. Mereka mengejeknya tak lebih dari sekadar orang bodoh yang delusi, membuktikan bahwa prasangka terhadap kaum Garuda sudah mendarah daging. Salah satu dari mereka mengingatkan Van bahwa akademi mengklaim tidak mendiskriminasi berdasarkan latar belakang seseorang. Namun, ada satu syarat. Setiap pelamar harus memiliki rekomendasi dari seorang bangsawan. Di luar dugaan semua orang, Van dengan tenang menunjukkan surat rekomendasi yang menyertakan sigil bangsawan asli. Begitu penjaga mengenali lambang keluarga Steinhardt, ekspresinya berubah total. Bukannya menerima surat itu, dia justru menuduh Van memalsukannya, bersikeras bahwa tidak ada bangsawan waras yang mau merekomendasikan seorang Garuda. Yakin bahwa dia telah menangkap seorang kriminal, penjaga itu meraih surat tersebut, berniat menangkap Van atas pelanggaran berat. Van menolak membiarkannya mengambil surat itu. Dalam satu gerakan cepat, dia mencengkeram penjaga itu dan membantingnya ke tanah dengan dentuman keras. Penjaga kedua hanya bisa menatap tak percaya sementara peserta ujian lainnya menyaksikan kejadian itu dengan sangat terkejut. Tak satupun penjaga yang percaya bahwa protagonis kita dengan mudah menaklukkan orang dewasa yang sudah matang, dan mereka segera menganggapnya tak lebih dari sekadar keberuntungan belaka. Keributan itu segera menarik perhatian salah satu pemuji akademi. Kedua penjaga segera meminta maaf sebelum menjelaskan bahwa seorang Garuda sedang mencoba untuk mendaftar. Sang penguji mengalihkan perhatiannya ke Van dan menanyakan identitasnya. Van memperkenalkan dirinya sebagai pelamar yang secara pribadi direkomendasikan oleh Helene Steinhardt. Nama itu saja sudah menarik perhatian semua orang. Setelah memeriksa surat itu dengan teliti, sang penguji memastikan bahwa baik segel maupun tanda tangannya adalah asli. Sikapnya berubah seketika. Dia membungkuk hormat kepada Van dan secara pribadi mengundangnya masuk ke dalam akademi. Reputasi keluarga Steinhardt sudah tidak diragukan lagi dan kerumunan itu segera menjadi penasaran. Semua orang mulai bertanya-tanya bagaimana seorang Garuda tanpa sihir berhasil mendapatkan rekomendasi dari rumah bangsawan yang begitu bergengsi. Merasa tidak nyaman di bawah begitu banyak tatapan penasaran, Van menyadari bahwa Hela pasti berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Begitu berada di dalam, Van diam-diam mengamati area akademi. Setiap siswa yang berkumpul di sini adalah bakat-bakat terbaik kerajaan. Dia segera mengenali beberapa wajah dari kehidupan sebelumnya. Ada Dietrich, yang suatu hari nanti akan menjadi pendekar pedang legendaris kerajaan. Di dekatnya berdiri Sale, calon penyihir agung api, bersama Lunaris, gadis pirang yang ditakdirkan menjadi gadis kekuatan. Hampir setiap pahlawan legendaris dari kehidupan masa lalunya pernah belajar di akademi ini. Saat itu, Van hanyalah seorang pembunuh berdarah dingin yang bertarung dari balik bayang-bayang sementara para pahlawan berdiri di bawah sorotan lampu. Namun ketika keluarga kerajaan jatuh ke dalam perebutan kekuasaan yang brutal, pahlawan-pahlawan itu pada akhirnya berpihak pada para pangeran yang korup. Pada akhirnya, Van secara pribadi melenyapkan setiap orang dari mereka. Sekarang, alih-alih memburu mereka, Aura, bro, kita berada di level yang sangat berbeda. Sekarang, dia harus bersaing bersama mereka. Kali ini, dia berniat untuk mengubah masa depan kerajaan sebelum sejarah terulang kembali. Saat tenggelam dalam pikirannya, seorang siswa bangsawan dengan kasar memanggilnya karena berdiri seenaknya. Dengan bingung, Van dengan tenang menjawab bahwa dia punya hak untuk berdiri dimanapun dia mau. Namun, bangsawan itu merasa tersinggung dan mulai menyombongkan tentang keluarganya yang bergengsi, seolah-olah itu saja sudah menyelesaikan masalah. Van sempat mempertimbangkan untuk menundukkan kepalanya guna menghindari masalah yang tidak perlu. Kata-kata lembut ibunya bergema di benaknya, mengingatkannya untuk tidak membiarkan kebencian dunia merusak hatinya. Dia juga ingat Hines pernah memberitahunya bahwa membungkuk kepada mereka yang menghinanya tidak akan pernah memberinya rasa hormat atau kesetaraan. Seseorang harus membawa dirinya dengan bermartabat. Sayangnya, bangsawan sombong itu menolak untuk mundur dan bahkan mencengkeram Van. Kesalahan tunggal itu mengakhiri konfrontasi tersebut. Van dengan tenang menyatakan bahwa bangsawan itulah yang memulainya sebelum mencengkeram kedua lengannya dan memaksanya berlutut. Teknik yang dia gunakan dikenal sebagai harmoni, seni bela diri yang mengalihkan kekuatan lawan sambil memadukannya dengan kekuatan sendiri untuk mengendalikan gerakan mereka sepenuhnya. Itu adalah teknik yang sama yang digunakan Van terhadap penjaga tadi. Dengan bangsawan yang kini berlutut tak berdaya di hadapannya, Van bahkan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, semakin mempermalukannya. Tidak dapat menerima kekalahan, bangsawan yang geram itu segera mulai merapalkan mantra untuk menyerang. Sebelum pertarungan berlanjut, sebuah suara tenang memerintahkan semua orang untuk berhenti. Kedatangan Pangeran Hines seketika membungkam seluruh area tersebut. Dia mengingatkan semua orang bahwa kaum Garuda adalah sekutu kerajaan dan tidak seharusnya diperlakukan dengan bermusuhan seperti itu. Bangsawan itu buru-buru meminta maaf. Bukannya bersikap superior, Hines dengan rendah hati memperkenalkan dirinya hanya sebagai peserta ujian lainnya dan meminta semua orang untuk memperlakukannya sama seperti yang lain. Dia kemudian menawarkan kebaikan yang sama kepada Van, tetapi Van terlalu sibuk memproses fakta bahwa Hines juga lulus dari akademi ini di masa depan. Siswa-siswa lainnya juga sama terkejutnya. Tidak ada dari mereka yang menyangka Pangeran ke-9 akan mengikuti ujian masuk secara langsung, dan sikap ramahnya terhadap seorang Garuda semakin meningkatkan reputasinya. Van teringat percakapan dari kehidupan sebelumnya ketika Hines sempat menyebutkan bersekolah di akademi ini bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia menyadari ingatan itu sepenuhnya benar, salah mengira kebisuan Van sebagai kegugupan. Hines tersenyum hangat dan mengakui bahwa dia pun merasa cemas karena ujian masuk akademi ini terkenal sangat
sangat sulit. Dia mengulurkan tangannya dan menyemangati Van agar tidak merasa terintimidasi, menyarankan agar mereka memberikan yang terbaik bersama-sama. Van menatap senyum yang familiar itu dengan kecurigaan dingin. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa di balik penampilan lembut Hines bersembunyi monster yang penuh perhitungan. Untuk sesaat, protagonis kita bahkan mempertimbangkan menghabisi sang pangeran di tempat. Namun, melakukan hal itu akan menghancurkan semua rencananya. Sebesar apapun kebenciannya terhadap pria yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, ia memaksa dirinya untuk menekan emosinya. Ekspresi Van membuat Hines tampak bingung, tetapi tanpa sepatah kata pun, Van hanya berlalu pergi. Ia tidak berniat berteman dengan pria yang ia tahu suatu hari nanti akan menjadi musuh terbesarnya. Ditinggal sendirian, Hines memperhatikan Van pergi dengan tenang sementara para kandidat bangsawan lainnya tetap tercengang. Banyak dari mereka masih menolak untuk mengakui kaum Garuda sebagai sesama. Sesaat kemudian, suara lantang pemuji bergema di seluruh area akademi, memerintahkan semua orang untuk diam. Ia mengumumkan bahwa pendaftaran telah resmi ditutup. Para peserta kemudian diinstruksikan untuk bersiap menghadapi tes masuk yang akan berlangsung di hutan bayangan yang terkenal kejam. Nama itu langsung menarik perhatian Van saat para penguji berkumpul di luar area tes yang misterius tersebut. Sang pengawas menyambut para peserta di hutan bayangan, lokasi yang akan menjadi tempat ujian masuk tahun ini. Ia mengingatkan semua orang bahwa akademi ini ada untuk memupuk bakat terbaik kerajaan, melahirkan penyihir elit yang mampu membentuk masa depan bangsa. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Tes pertama dirancang untuk mengukur bakat sihir alami setiap kandidat. Jauh di dalam hutan bayangan, tanah yang dipenuhi mana, tumbuh tanaman langka, yang dikenal sebagai bunga air mata surga. Setiap peserta wajib mengumpulkan 10 bunga sebelum ujian berakhir. Tentu saja, tugas ini jauh dari kata mudah. Hutan ini adalah rumah bagi banyak monster sihir yang telah menyerap mana yang pada di sekitar mereka, membuat mereka jauh lebih kuat daripada hewan biasa. Van menduga ujian masuk akan sulit, tetapi ia tidak pernah membayangkan harus melawan monster. Sejak awal, pengawas terus menjelaskan aturan. Kandidat dilarang keras untuk saling mengganggu. Meskipun membentuk kelompok sementara diperbolehkan, tetap saja, kerja sama tim menawarkan manfaat yang terbatas karena setiap individu harus secara pribadi mengumpulkan 10 bunga untuk lulus. Membentuk kelompok besar justru bisa menjadi beban daripada keuntungan. Batas waktunya adalah hingga matahari terbenam. Akhirnya, pemuji membagikan lencana khusus kepada setiap peserta. Jika ada yang berada dalam bahaya maut, menghancurkan lencana itu akan memanggil penguji untuk segera menyelamatkan mereka. Namun, tindakan itu juga berakibat pada diskualifikasi otomatis. Dengan aturan yang sudah dijelaskan, ujian resmi dimulai. Para kandidat bergegas ke dalam hutan. Beberapa segera membentuk aliansi sementara yang lain berkumpul kembali dengan teman lama, meninggalkan Van benar-benar sendirian. Ia sama sekali tidak keberatan. Bahkan, ia lebih menyukainya seperti itu. Saat ia menerima rencananya, pengawas menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam sebelum mengizinkannya masuk ke hutan. Tanpa sepengetahuan Van, beberapa kandidat diam-diam mengikutinya dari belakang. Berbeda dengan yang lain, Van tidak membuang waktu mencari mangsa yang mudah. Ia segera berhadapan dengan monster sihir dengan cadangan mana yang moderat. Makhluk-makhluk ini memiliki kemampuan fisik yang jauh melampaui manusia biasa, menjadikannya lawan yang berbahaya bagi penyihir yang tidak berpengalaman. Saat monster itu menerjang ke arahnya, Van teringat bahwa sejak menjadi pembunuh di kehidupan sebelumnya, sebagian besar targetnya adalah manusia. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melawan monster sihir. Meski begitu, tubuhnya tidak lupa. Alih-alih mengeluarkan senjata, Van melangkah maju dan melepaskan satu pukulan telah menggunakan teknik pembunuh monster. Teknik ini memusatkan momentum pengguna ke dalam satu serangan eksplosif, menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menembus tubuh monster dari dalam. Meskipun menerapkan serangan pada lawan manusia yang ahli itu sulit, monster sihir yang gegabah akan menyerang langsung tanpa ragu, menjadikannya jurus penyelesaian yang sempurna. Makhluk itu langsung roboh. Van diam-diam teringat bahwa bahkan selama tahun-tahunnya sebagai pembunuh, ia terpaksa menguasai teknik berburu monster sihir kapanpun misi membutuhkannya. Apa yang ia tahu juga adalah bahwa seseorang telah mengawasinya selama ini. Berpura-pura tidak menyadari, Van dengan tenang berjalan pergi. Tersembunyi di dekat sana, dua siswa yang mengikutinya menatap dengan tidak percaya. Tak satu pun dari mereka dapat menerima bahwa seorang anak tanpa sihir mengalahkan monster sihir hanya dengan kekuatan mentah. Sebaliknya, mereka meyakinkan diri bahwa Van pasti mengandalkan racun atau trik licik lainnya, percaya bahwa taktik murah seperti itu tidak akan pernah berhasil melawan mereka. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa menyerang peserta lain adalah melanggar aturan. Yang lain hanya mencemooh. Di matanya, akademi akan dengan senang hati mengabaikan kematian Van. Bagaimanapun, tidak ada yang benar-benar ingin seorang Garuda lulus ujian masuk. Selain itu, Van mempermalukan sang pangeran di depan umum, memberinya alasan yang ia yakini sempurna untuk melenyapkannya. Di tempat lain, sang pengawas diam-diam tiba di sebuah kandang yang dijaga ketat berisi monster sihir yang kuat. Ketika para penjaga ragu, mempertanyakan apakah melepaskannya adalah ide yang baik, pengawas meyakinkan mereka bahwa makhluk itu berada di bawah kendali sihir dan dapat diarahkan ke target tertentu. Targetnya adalah Van, karena akademi tidak dapat secara terbuka menolak kandidat yang membawa rekomendasi bangsawan yang sah. Ia bermaksud menyelesaikan masalah dengan cara lain. Jika seorang Garuda berhasil lulus ujian, ia yakin itu akan mencoreng reputasi akademi. Baginya, seorang Garuda tidak pantas mendapatkan apapun selain nasib yang menyedihkan. Penjaga khawatir bahwa melepaskan monster berbahaya seperti itu dapat membahayakan peserta lain. Pengawas menepis kekhawatiran itu, menjelaskan bahwa Van bepergian
ujian sendirian, sehingga kecil kemungkinan orang lain akan terjebak dalam serangan tersebut. Dengan itu, ia membuka kunci kandang dan memerintahkan monster yang marah itu untuk memburu Garuda kotor tersebut dan melindungi apa yang mereka sebut kehormatan akademi. Di bab berikutnya, penguji berambut ungu mulai merasakan bahwa ada sesuatu tentang ujian tahun ini yang terasa salah. Sang pengawas segera kembali, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan dengan santai bertanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Penguji menjawab bahwa semuanya tampak normal sejauh ini sebelum bertanya kemana pengawas menghilang. Pria itu hanya mengaku sedang melakukan persiapan, tetapi tatapan jahat di wajahnya segera meningkatkan kecurigaan penguji. Kembali di dalam hutan, Van mencapai wilayah yang lebih dalam dan akhirnya menemukan bunga air mata surga yang indah. Semua yang perlu ia lakukan adalah mengumpulkannya dan pergi sebelum ia bisa memetik satu bunga pun. Namun, ia dengan tenang memberitahu orang-orang yang bersembunyi di dekatnya untuk berhenti mengintai dan menunjukkan diri. Kedua siswa itu muncul dari balik pepohonan, terkejut karena Van mendeteksi mereka selama ini. Salah satu mengejeknya dengan mengklaim, "Protagonis kita pasti memiliki hidung anjing pemburu." Sama sekali tidak terpengaruh, Van dengan tenang menjawab bahwa ia hanya terbiasa dengan pengecut yang lebih suka menyerang dari belakang. Namun, ia segera menyadari bahwa ia seharusnya tidak mengatakan itu karena ia adalah seorang pembunuh dan biasanya melakukan hal yang sama persis. Pasangan itu mengabaikan penghinaan tersebut dan terus mengejeknya, bersikeras bahwa Garuda tanpa sihir tidak memiliki tempat di akademi. Bertekad untuk membuktikannya sendiri, mereka bersiap untuk memaksa Van keluar dari ujian dengan cara apapun. Van segera memanggil logika mereka yang menyimpang, menunjukkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan akademi. Alasan sebenarnya mereka menargetkannya adalah karena harga diri mereka yang terluka tidak dapat menerima penghinaan oleh seorang Garuda. Mengambil posisi bertarung, Van dengan tenang menyatakan bahwa ia sendiri yang akan memukul kesombongan itu dari mereka. Murka karena kepercayaan dirinya, kedua bangsawan itu mulai merapalkan mantra mereka. Van dengan cepat menganalisis situasi dan menyadari bahwa satu adalah penyihir prapal mantra, sementara yang lain adalah penyihir pedang yang menyalurkan mana melalui pedangnya. Pengguna sihir umumnya dibagi menjadi 3 gaya bertarung utama. Yang pertama adalah penyihir tradisional, yang bertarung dengan mantra. Yang kedua adalah penyihir pedang yang meningkatkan senjata mereka dengan mana. Yang ketiga adalah monofist, prajurit yang memperkuat tubuh mereka sendiri dengan mana. Tim yang menggabungkan gaya bertarung yang berbeda biasanya jauh lebih berbahaya karena setiap petarung menutupi kelemahan yang lain. Saat Van mempelajari gerakan mereka, ia melihat sesuatu yang penting. Meskipun kepercayaan diri mereka, tak satupun dari mereka tampaknya pernah membunuh siapapun sebelumnya. Meski begitu, mereka benar-benar berniat untuk membunuhnya. Van tidak berniat membalas budi. Ia menjelaskan bahwa jika seorang Garuda mati, akademi dapat dengan mudah menganggapnya sebagai kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tetapi jika anak dari keluarga bangsawan terbunuh, seluruh keluarga mereka akan melakukan apapun untuk memburu pelakunya. Seorang Garuda yang tidak bersalah bisa berakhir menanggung akibatnya. Van tidak ingin mengulangi jalan berdarah dari kehidupan sebelumnya. Kali ini, ia ingin hidup dalam cahaya. Alih-alih menggunakan teknik mematikan, ia memutuskan untuk mematahkan semangat bertarung mereka dan memaksa mereka untuk menyerah. Ekspresi tenangnya hanya membuat mereka semakin marah. Sang penyihir melepaskan mantra angin yang disebut Zurin, mengirimkan embusan tajam seperti pisau ke arah Van. Meskipun Van nyaris menghindari serangan itu, luka dangkal muncul di tubuhnya. Bangsawan itu dengan bangga menyombongkan diri bahwa serangan itu dimaksudkan untuk membunuh dan mulai menyombongkan teknik rahasia keluarganya. Pisau angin tak terlihat yang mustahil dilihat orang biasa. Yakin bahwa kemenangan sudah di tangannya, ia memerintahkan Van untuk berlutut dan memohon ampun. Van hanya mengangkat bahu dan menyebut, mantra itu tidak mengesankan. Ia bahkan mengejek keluarga Valtteri dengan bertanya apakah teknik terkenal mereka hanya berupa hembusan angin sepal-sepa. Penghinaan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Dibuat buta oleh kemarahan, bangsawan itu segera merapalkan mantra yang lebih kuat, Zerwin Tempest. Serangan yang ditingkatkan itu merobek hutan sekitarnya dengan banyak pisau angin tak terlihat. Meski begitu, Van menghindari setiap serangan. Ia tidak melihat serangannya. Sebaliknya, pengalaman bertahun-tahun memungkinkannya membaca niat membunuh lawannya sebelum setiap serangan diluncurkan. Saat ia memperpendek jarak, protagonis kita memberikan pukulan telak ke perut penyihir itu, membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Melihat rekannya kalah, penyihir pedang bergegas masuk, yakin ia bisa menyelesaikan pertarungan itu sendiri. Van dengan tenang mempelajari posisinya. Pedang tentu lebih berbahaya daripada tangan kosong, tetapi ancaman sebenarnya terletak pada pedang itu sendiri. Alih-alih mencoba menghentikan pedang itu, Van menunggu saat yang tepat sebelum masuk ke dalam jangkauannya. Ia meraih pergelangan tangan sang pendekar pedang, mengalihkan momentum serangan, melemparnya hingga benar-benar kehilangan keseimbangan, dan menyelesaikan pertukaran itu dengan tebasan presisi yang menjatuhkannya ke tanah. Penyihir itu berusaha bangkit kembali, tetapi Van memperingatkannya bahwa jika ia menyerang lagi, ia tidak akan lagi menahan diri. Kali ini, keberanian anak itu menghilang. Siap menyerah, ia memohon agar pertarungan berakhir. Sebelum siapapun bisa mengucapkan sepatah kata lagi, Van tiba-tiba merasakan kehadiran yang luar biasa mendekat. Instingnya berteriak bahwa sesuatu yang sangat salah terjadi. Tanpa ragu, ia memerintahkan kedua bangsawan itu untuk lari. Monster merah raksasa muncul. Monster menakutkan itu menabrak ketiganya dengan satu serudukan, meluncurkan mereka ke udara sebelum mereka menghantam tanah. Saat Van kembali berdiri, ekspresinya mengeras dalam ketidakpercayaan. Berdiri di depan mereka adalah Helboar, monster sihir tingkat tinggi, yang sama sekali tidak seharusnya muncul di hutan bayangan yang dikenal sebagai taring terkutuk. Seekor Helboar memiliki serudukan bertenaga mana yang cukup kuat untuk menyaingi sihir kelas pengepungan. Hanya beberapa serangan langsung sudah cukup untuk membunuh bahkan petarung yang terampil. Menyadari bahayanya,
Karenanya, Fan segera memerintahkan kedua bangsawan itu untuk melarikan diri sementara ia mengulur waktu bagi mereka. Salah satu dari mereka mencoba lari, tetapi yang lain tetap di tempatnya, bukan karena keberanian. Kakinya hancur selama serudukan Hellboar, membuatnya benar-benar tidak mampu berdiri. Fan dengan cepat menyadari situasi yang mustahil itu. Membawa anak laki-laki yang terluka hanya akan memperlambat semua orang, dan Hellboar terkenal karena tanpa henti mengejar mangsa yang telah ditandai. Pilihan lain mereka adalah menghancurkan lencana darurat dan menunggu para penguji. Namun, penyelamatan mungkin tidak tiba sebelum monster itu menghabisi mereka. Merasa dirinya menjadi beban, bangsawan yang terluka itu menyuruh temannya untuk meninggalkannya. Sebagai anggota keluarga Valtteri, ia bersikeras menghadapi kematian dengan bermartabat daripada menyeret orang lain bersamanya. Temannya menolak, meninggalkan rekan akan mencoreng keluarga bangsawan miliknya sendiri. Melihat kedua bangsawan itu berdebat tentang kehormatan membuat Fan benar-benar terdiam. Meski begitu, ia memerintahkan mereka untuk mengaktifkan lencana mereka sementara ia mengalihkan perhatian Hellboar. Tak satu pun dari mereka setuju. Keduanya menolak untuk menerima kegagalan, yakin bahwa mundur akan membawa malu bagi keluarga mereka. Alih-alih bertahan dalam aib, mereka lebih memilih untuk berdiri dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Harga diri mereka yang keras kepala hanya membuat Fan semakin frustrasi, terutama ketika setiap detik yang mereka buang membawa Hellboar satu langkah lebih dekat. Ia berteriak bahwa jika mereka benar-benar ingin bertarung, maka mereka harus berjuang untuk menang karena itulah yang seharusnya diwakili oleh kehormatan seorang bangsawan. Alih-alih memahami maksudnya, mereka terus mengejeknya sebagai bukan siapa-siapa selain seorang Garuda. Sementara itu, Hellboar telah secara mengejutkan sabar, memberi mereka cukup waktu untuk berdebat. Pada saat yang sama, pengawas tampak sangat tenang, mencatat bahwa sudah waktunya. Bingung, pemuji bertanya apa maksudnya. Pengawas menepis pertanyaan itu dan malah bertanya apakah ada yang mengirimkan sinyal bahaya. Ketika ia mendengar tidak ada tanggapan, ia menjadi semakin senang. Ia percaya Fan telah dihancurkan sebelum ia bahkan sempat meminta bantuan. Pada awal ujian, setiap peserta barang-barangnya disita. Pengawas diam-diam mengambil tas ransel Fan dan meletakkannya di depan Hellboar, memungkinkan binatang itu mengunci aromanya. Yakin skema kecilnya telah menyegel nasib Fan. Ia percaya satu-satunya yang tersisa adalah laporan yang mengonfirmasi kematian anak itu. Pria itu diam-diam tertawa sendiri, bertindak seperti ahli strategi ulung. Sementara penguji bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kembali di medan perang, Hellboar yang kuat akhirnya berada dalam jarak jangkau serangan. Fan dengan cepat menyusun rencana. Ia akan meluncurkan serangan pertama dan menciptakan celah bagi dua orang lainnya untuk mengikuti. Sayangnya, bocah bangsawan yang sombong itu menolak untuk menerima perintah dari seorang Garuda. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berdebat karena Hellboar sudah menyerang. Menemukan celah yang sempurna, Fan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Ia menargetkan titik lemah binatang itu dan melepaskan serangan runtuh, menyebabkan makhluk raksasa itu terhuyung-huyung. Bahkan para bangsawan tertegun oleh kekuatan pukulan itu. Pembalasan adalah teknik bela diri yang memprediksi di mana gerakan musuh berikutnya akan dimulai. Binatang berkaki empat seperti Hellboar secara alami menggerakkan kepala mereka terlebih dahulu sebelum bagian tubuh lainnya. Fan memanfaatkan kebiasaan itu dan memberikan serangan tusukan yang kuat ke momen gerakan yang tepat itu. Serangan itu mendarat tetapi tidak cukup untuk membunuh binatang itu. Meskipun Fan masih memiliki semua pengetahuan bertarungnya, tubuhnya saat ini 10 tahun lebih muda dan tidak memiliki kekuatan dan daya tahan yang dulu ia miliki. Mengalahkan monster tingkat tinggi dalam satu serangan tidak lagi mungkin. Tanpa membuang sedetik pun, ia memerintahkan yang lain untuk menyerang. Bangsawan angin melepaskan rentetan angin tajam sementara ahli pedang sihir mengikuti dengan tebasan kuat. Sayangnya, pedang itu bahkan tidak bisa menembus kulit binatang itu. Itu seperti memukul batu padat. Serangan gabungan mereka tidak mencapai apapun kecuali membuat Hellboar semakin marah. Menyadari apa yang akan terjadi, Fan segera memerintahkan semua orang untuk tiarap. Binatang besar itu menyerang ke depan seperti pendobrak hidup, merobek apapun yang menghalangi jalannya. Untungnya, tidak satupun dari mereka terkena secara langsung. Bahkan para bangsawan yang sombong itu selamat. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa ia berhasil mengubah jalur Hellboar sedikit dengan sihir angin, menyelamatkan semua orang dari dampak fatal. Sayangnya, serangan ahli pedang sihir itu terbukti hampir tidak berguna sama sekali. Meski begitu, Fan menolak untuk menyerah. Ia memberitahu mereka bahwa mereka hanya perlu satu upaya lagi. Pada awalnya, itu terdengar seperti bunuh diri, tetapi ia dengan percaya diri menyatakan bahwa serangan berikutnya akan mengirim babi hutan raksasa ini langsung ke neraka. Bangsawan Valtteri berpikir Fan sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan sihir monster itu. Mengabaikan keraguan itu, Fan memberinya saran praktis. Alih-alih hanya mengandalkan pisau angin, ia harus mengumpulkan batu dan meluncurkannya dengan angin. Serangan menusuk yang terkonsentrasi jauh lebih mematikan daripada tebasan dangkal yang tak terhitung jumlahnya. Penasaran, bangsawan itu bertanya apa yang sebenarnya direncanakan Fan. Karena dari semua yang mereka lihat, mereka bertiga bersama-sama masih tidak bisa mengalahkan binatang itu. Ia curiga Fan hanya ingin menggunakan mereka sebagai umpan sebelum melarikan diri sendirian. Di matanya, protagonis kita mencoba mengorbankan mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fan segera menolak gagasan itu. Ia tidak tertarik pada balas dendam picik. Tujuan sebenarnya adalah mendapatkan kesetaraan dan rasa hormat bagi keluarganya dan orang-orang Garuda di seluruh kerajaan. Untuk mencapai impian itu, ia tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya, meskipun mereka pernah memandangnya rendah. Mendengar kata-kata itu membuat bangsawan itu terdiam. Menyaksikan orang yang ia benci mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang membuatnya merasa malu saat ia menyadari betapa hinanya ia memperlakukan
Fan sebelum siapapun bisa mengatakan kata lain. Hellboar menyerang untuk ronde ketiga. Fan memerintahkan semua orang untuk menyerang lagi. Saat binatang itu menyerbu ke arah mereka, bangsawan angin mengaktifkan tarian pedang sebelum melepaskan debu hitam. Tebasan langit. Teknik itu mengumpulkan banyak batu dan puing-puing ke dalam angin sebelum menembakkannya seperti proyektil mematikan. Kali ini Hellboar akhirnya menerima kerusakan nyata. Rentetan terus-menerus itu menciptakan celah yang telah ditunggu-tunggu Fan. Ia melompat ke arah binatang itu, meraih kepalanya, dan memanfaatkan kelemahan lainnya. Tidak seperti manusia, binatang berkaki empat tidak memiliki tulang belikat yang terhubung langsung ke tulang belakang mereka. Ini memberi mereka fleksibilitas luar biasa pada kaki depan mereka, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap kekuatan eksternal yang tiba-tiba. Menggunakan teknik gabungan Goukie nomor 10, Fan membanting. Makhluk besar itu langsung ke tanah. Ia segera memerintahkan ahli pedang sihir untuk menusuk area terbuka di dekat dadanya di mana jantungnya bisa dicapai. Pendekar pedang muda itu ragu sejenak saat binatang itu menatap langsung ke arahnya, tetapi ia mengatasi ketakutannya dan mendorong pedangnya ke depan dengan segenap kekuatannya. Fan dan bangsawan angin merayakan saat pedang itu menusuk dalam ke tubuh Hellboar dan menyerang jantungnya. Kemenangan tampak pasti, tetapi tepat ketika pertarungan tampak berakhir. Monster itu melepaskan satu kemampuan putus asa terakhir, meledak ke atas dan menghempaskan semua orang. Teknik ini dikenal sebagai pemutus kutukan, mantra langka yang hanya dimiliki oleh segelintir monster sihir. Hellboar melepaskan raungan yang disuntikan mana yang meledakkan segalanya. Dalam jangkauannya, bangsawan pendekar pedang memuntahkan darah saat ledakan itu merusak organ dalamnya. Hellboar mendapatkan kembali keunggulan. Menyaksikan dengan ngeri, anak laki-laki yang terluka itu diam-diam menerima apa yang ia yakini sebagai kematiannya yang tak terelakkan. Kemudian Fan tiba-tiba melangkah maju dan mencegat serbuan monster itu dengan tubuhnya sendiri menggunakan teknik fusi yang disebut Lance Spurel. Teknik itu mengalihkan dampak ke tanah, memutar kekuatan menjauh darinya. Frustrasi, Hellboar mendorong lebih keras, secara bertahap mengalahkan kemampuan Fan untuk mengalihkan tekanan. Terpojok, protagonis kita bertanya-tanya apakah ia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Meskipun teknik itu dapat merusak tubuhnya secara serius, itu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Sebelum melakukan apapun, ia memerintahkan anak laki-laki lain untuk lari, dan anak itu segera melarikan diri dari medan perang. Sekarang sendirian, Fan berjuang untuk menahan kekuatan Hellboar yang luar biasa. Akhirnya, binatang itu melemparkannya ke pohon terdekat dengan kekuatan yang menghancurkan. Bangsawan yang terluka itu mencoba bergegas dan membantu, tetapi Fan memerintahkannya untuk tetap di belakang. Hellboar tidak membuang waktu menyerang Fan yang jatuh, bertekad untuk menghabisinya. Segala sesuatu mengarah pada akhir yang tanpa harapan. Pada saat yang tepat itu, mantan pembunuh itu menjadi sangat serius saat aura merah yang mengancam memancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, proyektil sihir jarak jauh menabrak Hellboar, membuatnya terpental ke samping. Fan langsung mengenali mantra itu dan berbalik ke arah perapal mantra. Yang mengejutkannya, itu adalah Pangeran Hines. Pangeran telah secara pribadi datang untuk menyelamatkan mereka. Para bangsawan dengan cepat berkumpul di sekitar Hines dan mendesaknya untuk mundur, tetapi ia menolak. Ia menyatakan bahwa melindungi orang-orang adalah tugas kerajaan. Pidatonya sangat meningkatkan moral para bangsawan, tetapi Fan tahu setiap kata adalah kebohongan. Hines selalu menggunakan pidato bangsawan untuk menginspirasi orang lain sebelum mengirim mereka mati. Yakin bahwa kerja sama tim akan cukup untuk mengalahkan monster itu, Hines menyarankan untuk bertarung bersama. Fan segera mematikannya dengan kata tidak yang tegas. Pangeran terkejut dan bertanya apa maksudnya. Fan mengulangi dirinya tanpa ragu, menolak bantuan apapun dari Hines. Para bangsawan di sekitarnya marah. Mereka tidak percaya Fan akan berbicara begitu tidak hormat kepada pangeran yang baru saja menyelamatkan hidup mereka. Fan melihat hal-hal secara berbeda. Ia berpendapat bahwa ia pasti sudah membunuh Hellboar jika Hines tidak menginterupsi. Bagi orang lain, kata-katanya terdengar sangat sombong. Itu seperti seorang pemain game yang menyalahkan orang lain setelah kalah dalam pertandingan. Mengabaikan reaksi semua orang, Fan berjalan menuju Hellboar sendirian. Ia bahkan menyuruh pangeran untuk duduk dan menonton karena ia akan menyelesaikan pertarungan itu sendiri. Lucu, bagaimana Hellboar selalu memberi mereka waktu untuk mengobrol. Bangsawan angin bersiap untuk meluncurkan serangan lain, tetapi Fan memerintahkannya untuk tetap di belakang. Menyerbu secara gegabah sekarang hanya akan membuat mereka terbunuh. Tetap saja, bangsawan angin percaya ia bisa menerima serangan, tetapi protagonis kita menyuruhnya untuk berhenti. Fan menyuruh semua orang untuk bersiap dan menunggu sinyalnya. Sementara itu, Hines memperhatikan dalam diam keduanya, kesal dan penasaran. Momen itu akhirnya tiba. Fan memberikan sinyal untuk menghabisi monster itu. Ia menyerang lebih dulu, menghadapi Hellboar secara langsung. Tidak seperti sebelumnya, ia tetap berkepala dingin. Alih-alih mengandalkan kartu asnya yang berbahaya, ia memilih untuk mengalahkan binatang itu melalui strategi. Hellboar menerjang sekali lagi, tetapi Fan membalas dengan serangan naik yang kuat. Setelah gagal mendaratkan 3 serbuan yang sukses, monster itu akhirnya mulai memperlakukan lawannya sebagai ancaman nyata. Ia menjadi jauh lebih berhati-hati dengan setiap serangan. Fan segera menyadari perubahannya karena Hellboar tidak lagi menyerang secara gegabah. Serangannya menjadi lebih mudah dibaca dan diblokir dengan aman. Binatang itu meraung dan menebas dengan gading besarnya, tetapi Fan dengan terampil memutar tubuhnya untuk menghindari setiap serangan. Para bangsawan, termasuk Hines, terpaku dalam keheranan. Fan menunjukkan kecepatan luar biasa tanpa menggunakan setitik pun jejak sihir. Hines semakin terkejut karena protagonis kita tidak hanya cepat, ia memindahkan pusat gravitasinya agar bisa bergerak tanpa terlihat menyentuh tanah. Hines mengakui bahwa ia hanya pernah menyaksikan teknik ini dari penyihir tempur tingkat tinggi. Pertempuran berlanjut dan sang protagonis kita mendominasi Hellboar, mengitarinya sambil mendaratkan pukulan
Fan bertubi-tubi. Meski begitu, serangannya masih belum memiliki kekuatan untuk menumbangkan monster itu. Tanpa penguatan sihir, Hines merasa pukulan Fan seperti ketukan tak berbahaya bagi si monster. Kini Hellbore itu mengamuk. Hines menyadari ini gawat, namun Fan justru telah menantikan momen tepat ini. Tujuannya adalah memancing amarah sang monster hingga ia melakukan kesalahan fatal. Hellbore itu bersiap melepaskan raungan dahsyat berlapis mana sekali lagi. Begitu Fan melihatnya akan datang, ia memerintahkan penyihir angin untuk merapal mantranya. Bangsawan itu segera melepaskan Rending Sky, menghantamkan aliran angin kencang tepat ke dalam mulut monster itu. Angin yang terkompresi menyumbat saluran napas Hellbore, menyebabkan raungannya sendiri meledak di dalam mulutnya. Sang monster pun tumbang. Fan langsung memanfaatkan peluang itu. Ia melompat tepat ke depan monster tersebut, menyatukan kedua tangannya, dan melepaskan doppelganger, sebuah teknik rahasia yang menciptakan gelombang kejut ganda. Serangan itu menghancurkan tengkorak Hellbore dari kedua sisi, mengirimkan kekuatan destruktif jauh ke dalam kepalanya. Kali ini, hantaman itu mendarat sempurna. Sang Hellbore akhirnya benar-benar roboh. Segera setelah penghalang sihir menghilang, Fan berteriak pada pemuda bangsawan itu, memberitahu bahwa ini kesempatannya untuk menghabisi si monster. Tanpa ragu, bangsawan itu merangsek maju dan memberikan serangan terakhir. Penyihir angin itu menatap tak percaya. Ia tak menyangka mereka benar-benar berhasil mengalahkan Hellbore. Sementara itu, Fan perlahan bangkit dan berjalan menghampiri sang bangsawan yang kelelahan. Ia mengulurkan tangan dan bertanya apakah dia masih bisa berdiri. Untuk pertama kalinya, sang bangsawan melupakan prasangkanya. Ia menerima uluran tangan Fan dan menarik dirinya bangun, mengeluh bahwa ledakan sonik tadi hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Fan dengan tenang menjelaskan bahwa rauman itu diperkuat dengan mana yang mengacaukan tubuhnya dan merusak keseimbangannya secara parah. Mantan pembunuh itu menyarankannya untuk menutup telinga. Saat berikutnya dia menghadapi Hellbore, menjelaskan bahwa hal itu sangat mengurangi dampak dari raungan monster tersebut. Sang bangsawan melepaskan senyum tipis dan berkata dia akan mengingat saran itu, meski dia berharap tidak perlu melawan Hellbore lagi. Dengan monster yang akhirnya dikalahkan, Fan mengalihkan perhatiannya pada bunga Heaven's Tear yang mereka butuhkan untuk lulus ujian. Sayangnya, hanya tersisa 2 kuntum. Yang tersisa, ia segera teringat peringatan penguji bahwa bekerja dalam kelompok besar hanya akan mempersulit keadaan. Gelombang kecemasan melanda dirinya karena tidak ada waktu tersisa untuk mencari bunga lagi. Sebelum Fan sempat memikirkan solusi, bangsawan angin itu melangkah maju, memetik kedua bunga itu tanpa ragu, dan berjalan ke arah Pangeran Hines. Ia dengan hormat menawarkan 1 bunga kepada sang pangeran, yang menerimanya dengan senyum tenang dan berterima kasih padanya. Menyaksikan pertukaran itu, Fan tidak tahan untuk menyindirnya, menunjukkan bahwa dia baru saja memberi imbalan kepada seseorang yang hanya menonton dari pinggir lapangan sepanjang pertarungan. Ia bahkan bercanda bahwa itu hampir terlihat seperti suap. Hines segera membalas, menegaskan bahwa melayani pangeran hanyalah tugas seorang pengikut yang setia. Lalu, yang membuat Fan sangat terkejut, pemuda itu menawarkan bunga kedua kepadanya. Protagonis kita terpaku sejenak, benar-benar bertanya-tanya apakah pemuda itu melakukan kesalahan. Sebagai tanggapan, bangsawan angin itu menjawab dengan tenang bahwa itu disengaja. Ia hanya ingin membalas budi karena ia tidak berniat berutang apapun. Di saat yang sama, dia menyuruh Fan berhenti memanggilnya pengguna angin karena dia sebenarnya punya nama yang layak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Faul, sementara bangsawan pedang juga melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Ralph. Fan membalas perkenalan itu dengan menyebutkan namanya sendiri, dan ketiganya bertukar jabat tangan singkat. Fan bercanda bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi jika Faul dan Ralph gagal dalam ujian. Sebelum ada yang bisa pergi, Pangeran Hines menghentikan mereka. Ia memungut beberapa bunga yang layu, yang tergeletak di dekat sana dan menyalurkan sihir cahayanya ke dalamnya. Dalam hitungan detik, kelopak yang pudar itu mekar kembali, memulihkan warnanya yang cerah. Kedua pemuda bangsawan itu menatap dengan takjub. Mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka, merasa terhormat menyaksikan sihir cahaya yang begitu elegan dari sang pangeran. Namun, Fan memotong momen itu dengan mengingatkan semua orang bahwa matahari akan segera terbenam, dan mereka harus segera kembali. Faul langsung membalas ketus, menyuruh Fan berhenti berlaga seolah dia yang memberi perintah, apalagi saat sang pangeran berdiri tepat di sana. Saat mereka bersiap untuk pergi, Pangeran Hines mengungkit sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia menyadari bahwa Fan telah menutupi jejak kakinya dengan tanah secara hati-hati. Menurut Hines, menghapus jejak seseorang seperti itu adalah teknik yang biasa digunakan oleh pembunuh profesional. Digabungkan dengan seni bela diri yang ditunjukkan Fan selama pertempuran dan kebiasaan halusnya, sang pangeran menyimpulkan bahwa Fan bukanlah anak desa biasa. Segalanya mengarah pada seseorang yang telah menerima pelatihan pembunuh profesional. Mendengar kata-kata itu, Fan merasakan ketegangan meningkat di dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah bertindak terlalu jauh dan tanpa sengaja mengungkap masa lalunya lebih banyak dari yang ia maksudkan. Namun, Pangeran Hines punya alasan kuat untuk curiga. Ayahnya, sang raja, menikahi banyak putri dari negara-negara yang ditaklukkan untuk memperkuat kerajaan, menciptakan jaringan politik kerajaan yang rumit. Ibu Hines sendiri adalah ratu kelima, seorang wanita bangsawan yang lahir di dalam kerajaan itu sendiri, memberinya posisi unik di antara keluarga kerajaan. Karena itu, baik ratu-ratu lainnya maupun kakak-kakaknya melihatnya sebagai ancaman potensial, takut raja mungkin memilihnya sebagai pewaris tahta
berikutnya. Hidup di bawah tekanan politik yang konstan, Hines selalu waspada akan pembunuh yang mengincarnya. Setelah semua yang dia amati hari ini, dia mulai curiga bahwa Van mungkin dikirim untuk menghabisi dirinya. Jika kecurigaan itu benar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Sementara itu, keringat perlahan mengalir di wajah Van saat dia menyadari bahwa kebiasaan lama benar-benar tidak pernah hilang. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu sejak regresinya, dia masih membawa naluri pembunuh legendaris seperti dirinya yang dulu. Masalahnya adalah dia tidak bisa mengaku yang sebenarnya. Dan bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada yang mempercayainya. Mengetahui hal itu, Van memutuskan satu-satunya pilihan adalah menggertak untuk keluar dari situasi ini. Berusaha mempertahankan ekspresi tenang, dia dengan santai mengklaim bahwa dia tidak pernah tahu teknik-teknik itu dianggap sebagai etika pembunuh. Pangeran Hines segera menyadari alasan yang lemah itu dan jelas tidak mempercayai sepatah kata pun. Meski begitu, Van mengabaikannya dan menyuruhnya percaya apapun yang dia mau, karena semua yang dia katakan dianggap sebagai kebenaran. Saat suasana semakin mencekam, Van perlahan berjalan menuju sang pangeran. Paul dengan cepat melangkah untuk menghalangi jalannya. Sesaat kemudian, Van menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di depan Hines, dengan santai meletakkan tangan di bahu sang pangeran. Ia tertawa, mengatakan dia hanya bercanda dan meminta Hines untuk berhenti terlihat begitu serius. Van kemudian menjelaskan bahwa dia hanya tidak terbiasa berbicara sopan karena dia tumbuh sebagai anak desa yang tidak pernah diajarkan tata krama yang benar. Ia memberikan busur hormat kecil sambil dengan hati-hati menyembunyikan ketegangan yang menumpuk di dalam dirinya. Namun, Hines menolak untuk membiarkan masalah itu selesai. Ia sekali lagi menanyai Van tentang gerak kaki misterius yang terlihat hampir seperti teleportasi dan langsung bertanya apakah dia adalah seorang pembunuh. Kali ini Van muncul dengan kebohongan yang jauh lebih meyakinkan. Ia mengklaim bahwa ia mempelajari teknik itu dari Hela Steinertz, wanita muda yang merekomendasikannya ke akademi. Van menambahkan bahwa Nona Hela menyarankannya untuk menyembunyikan tekniknya kapanpun memungkinkan karena seni bela diri adalah satu-satunya senjata asli yang dimilikinya. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit bersalah karena menyeret namanya ke dalam kebohongan tanpa izin. Untungnya bagi dia, penjelasan itu akhirnya meredakan kecurigaan Hines. Bahkan Raut terlihat gemetar saat nama Hela disebutkan, memperjelas bahwa keluarga Steinertz sangat dihormati, bahkan di kalangan bangsawan. Mendengar nama itu, sang pangeran segera teringat pada wanita yang dikenal sebagai Ice Blossom Hela. Dia tahu dia adalah salah satu tokoh paling kuat di akademi. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah pemikiran bahwa seseorang seperti dia akan akrab dengan teknik pembunuh. Namun, dia dengan cepat menepis gagasan itu. Dia yakin House of Steinertz tidak akan pernah terlibat dalam sesuatu yang berbahaya seperti merencanakan pembunuhan seorang pangeran. Rauk kemudian bertanya pada Van mengapa seseorang sepenting Hela mau merekomendasikan orang rendahan sepertinya. Van hanya mengakui bahwa dia tidak tahu. Yang dikatakan Hela padanya hanyalah untuk menghadiri akademi dengan surat rekomendasinya. Sang pangeran menyampaikan teorinya sendiri, menunjukkan bahwa Hela mungkin berniat melatih Van secara pribadi sebelum akhirnya membawanya ke rumah tangganya. Setelah menyaksikan kemampuan Van dengan matanya sendiri, dia mengakui bahwa dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nona Hela. Dengan itu, sang pangeran akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan dengan tulus berterima kasih kepada Van. Ia mengakui bahwa dia bisa saja kehilangan nyawanya jika dia menghadapi monster itu sendirian, lalu memberikan busur hormat untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tentu saja, baik Paul maupun Raub terpana melihat ini. Namun, protagonis kita tetap belak-belakan seperti biasanya. Ia dengan santai menunjukkan bahwa mereka tidak pernah bertarung demi pangeran sejak awal. Paul segera memarahinya karena berbicara begitu tidak sopan, tetapi protagonis kita tidak peduli sedikitpun setelah semua yang telah dia lalui. Sang pangeran diam-diam menyadari bahwa alih-alih meminta imbalan, Van justru memilih untuk melontarkan sindiran halus padanya. Biasanya, hal ini memicu rasa ingin tahunya tentang protagonis kita. Saat ujian berakhir, para siswa mulai kembali dari hutan. Beberapa dengan bangga membawa bunga yang mereka kumpulkan, sementara yang lain tertatih-tatih kembali dengan luka memar, kelelahan, dan tangan hampa. Rasa putus asa yang mendalam memenuhi udara karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi keluarga mereka setelah gagal mendapatkan tempat di akademi bergengsi tersebut. Sementara itu, pengawas yang licik menjadi semakin cemas, karena sang pangeran belum juga kembali. Dia telah memastikan dengan hati-hati bahwa hanya binatang sihir yang lebih lemah yang tersisa di hutan, makhluk yang bisa dikalahkan pangeran dengan mudah. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah hilangnya Helbore sepenuhnya. Tak lama kemudian, sekelompok 4 orang akhirnya muncul dari hutan. Pria itu menghela napas lega setelah melihat pangeran hidup dan tidak terluka, tetapi kelegaan itu seketika berubah menjadi kemarahan saat dia melihat Van. Pemuji memeriksa keadaan protagonis kita dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Di sisi lain, sang pengawas benar-benar kehilangan ketenangannya dan keceplosan bahwa Van seharusnya sudah mati sekarang. Berakting polos, Van dengan tenang bertanya apakah profesor itu punya masalah dengan keberhasilannya bertahan hidup. Profesor itu menyadari dia hampir membongkar kedoknya sendiri. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan canggung mengklaim bahwa dia hanya terkejut melihat Van kembali hidup-hidup. Van dengan santai menjawab bahwa dia tidak kembali sendirian. Satu persatu, pemuda lainnya melangkah keluar dari belakangnya, berjuang menyeret sesuatu yang sangat besar di tanah. Profesor itu hampir terkena serangan jantung saat mengenali apa itu. Bahkan penguji menatap dengan tak percaya sebelum bertanya apakah itu benar-benar binatang sihir. Para siswa menjelaskan bahwa mereka yakin makhluk itu dikirim untuk membunuh pangeran, jadi mereka membawa kembali kepalanya sebagai bukti. Kedua instruktur jatuh dalam keheningan total, tetapi karena alasan yang sepenuhnya berbeda. Pemuji tidak bisa memahami bagaimana monster berbahaya seperti itu bisa berakhir di dalam hutan ujian. Sementara profesor merasa
merasa ngeri karena Hellbore itu gagal membunuh targetnya. Semua orang tiba-tiba menoleh ke arah Profesor setelah menangkap reaksi mencurigakan lainnya darinya. Namun, pria itu dengan cepat menepisnya, menyatakan betapa kagumnya dia bahwa para siswa berhasil mengalahkan monster seperti itu. Beruntung baginya, sang pangeran segera menarik perhatian semua orang dengan memuji kelompok itu secara terbuka. Melihat Yang Mulia berdiri di sana tanpa terluka sedikit pun, hanya memperdalam keterkejutan Profesor. Pemuji dengan hormat bertanya apakah pangeran ikut berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran. Sang pangeran dengan tenang menjawab bahwa dia hanya menonton dari pinggir lapangan. Pada saat itu, Profesor menyadari bahwa dia terpojok. Jika ada yang tahu bahwa dia sengaja melepaskan binatang sihir untuk membunuh pangeran, karirnya dan mungkin nyawanya akan berakhir. Yang Mulia kemudian bertanya dengan polos mengapa Profesor terlihat begitu pucat tidak seperti biasanya. Berpikir cepat, Profesor mengubah taktik dan mulai memuji pangeran karena dianggap telah membunuh binatang sekuat itu. Tindakannya begitu mencurigakan sehingga Van dan Faul pun menyadarinya. Namun, sang pangeran dengan lembut mengoreksinya, mengingatkan Profesor yang linglung itu bahwa dia tidak melakukan hal seperti itu. Pahlawan sebenarnya adalah yang lainnya. Lebih penting lagi, Van lah yang sendirian memastikan kelangsungan hidup mereka. Kedua instruktur terdiam 1000 bahasa. Tidak ada yang percaya bahwa seorang Garuda bisa menjadi yang terkuat di antara kelompok tersebut. Ralph segera mendukung pernyataan pangeran, menjelaskan bahwa Van memiliki pengetahuan sihir yang luar biasa bagi seorang Garuda. Sementara itu, Faul dengan malu-malu mengonfirmasi bahwa setiap kata dari pujian pangeran adalah benar. Profesor itu berdiri dalam keheningan yang terpaku, tidak mampu menerima bahwa seorang Garuda telah menjadi pusat perhatian. Kemudian sang pangeran memberikan pukulan terakhir dengan tenang menunjukkan bahwa itu masuk akal bagi seseorang yang dipilih secara pribadi oleh House of Steiners. Meskipun Van nyaris tidak mempelajari apapun dari Hela, ia memutuskan untuk tidak memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Tak lama kemudian, desas-desus menyebar ke seluruh kerumunan tentang Garuda luar biasa yang dipilih oleh sang Ice Blossom. Pemuji dengan tulus berterima kasih kepada Van, menjelaskan bahwa melindungi pangeran dianggap sebagai salah satu layanan terbesar yang bisa dilakukan siapapun bagi kerajaan. Tetap belak-belakan seperti biasa, Van langsung mengoreksinya, mengatakan dia tidak pernah melindungi pangeran. Menyelamatkannya hanyalah efek samping dari mengalahkan binatang sihir itu. Dengan selesainya masalah itu, dia mengalihkan perhatian semua orang kembali ke hal yang benar-benar penting. Satu persatu, para pemuda itu menunjukkan bunga biru mereka. Pemuji kemudian melihat ke arah Profesor, menunggu hasil resminya. Meski terasa menyakitkan baginya, Profesor tidak punya pilihan selain mengumumkan nama-nama mereka yang lulus. Dengan enggan ia memanggil ketiga pemuda itu, termasuk Van. Dengan itu, protagonis kita secara resmi mendapatkan tempatnya di akademi. Setelah semuanya akhirnya beres, pangeran memerintahkan penguji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang bagaimana binatang sihir itu bisa muncul. Adegan kemudian berpindah ke upacara penyambutan akademi. Sang kepala sekolah memberikan pidato kepada para siswa baru, memperjelas bahwa akademi ini bukan ditujukan bagi mereka yang sekadar unggul dalam sihir. Tujuan aslinya adalah untuk membentuk pemuda berbakat menjadi prajurit terhormat yang akan melindungi dan melayani kerajaan. Dikelilingi oleh para penyihir berbakat, Van diam-diam merenungkan betapa hidupnya telah berubah. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di dalam akademi, apalagi menjadi salah satu siswanya. Menyaksikan dari atas, Hela diam-diam mengamati sang jenius muda itu, percaya bahwa dia memiliki potensi untuk mendobrak prasangka mendalam terhadap kaum Garuda. Kemudian, Hela berjalan melewati aula besar menuju ruangan yang dihias dengan rumit. Di dalamnya terdapat meja bundar dengan 5 kursi, dengan hanya satu kursi yang kosong. Keempat anggota lainnya menatap tajam ke arahnya, jelas merasa kesal karena kedatangannya yang terlambat. Putri Seribu Pedang, Karina Ryutiel, segera mengkritik Hela karena muncul dengan senyum puas setelah membuat semua orang menunggu. Amelia Roosevelt, yang tetap tenang seperti biasanya, hanya bertanya mengapa pertemuan tak terduga ini diadakan. Sang Quiet Fist, Arnold Slavus, menyatakan bahwa hanya ada satu masalah yang perlu dibahas malam ini. Pangeran ke-8, Laonus Verania, kemudian menjelaskannya dengan sangat gamblang. Mereka berkumpul untuk memutuskan bagaimana menangani penyusup di antara mereka. Bingung, Hela bertanya apa sebenarnya maksudnya. Arnold menjelaskan bahwa penerimaan siswa Garuda pertama dalam sejarah akademi telah menyebabkan kegemparan di kalangan bangsawan. Karina mengejek keputusan itu, berkomentar sinis bahwa mereka mungkin sebaiknya mulai menerima monster saja sekalian. Namun, orang yang paling marah dengan pendaftaran Van adalah Laonus. Ia menoleh ke arah Hela, anggota terakhir dari Vive Radiant Crowns, dan menuntut penjelasan karena telah merekomendasikan seorang Garuda kotor ke akademi yang begitu bergengsi. Akademi ini adalah rumah bagi para bangsawan dan penyihir elit dari seluruh kerajaan. Bahkan di antara siswa berbakat seperti itu, harga diri seringkali memicu perkelahian dan konflik demi menjaga ketertiban. 5 siswa luar biasa yang dikenal sebagai Vive Radiant Crowns diberikan wewenang untuk menegakkan disiplin. Laonus mempertanyakan bagaimana seseorang dengan kedudukan seperti Hela bisa membuat keputusan sebodoh itu. Tanpa keraguan sedikit pun, Hela menjawab bahwa dia menyaksikan sendiri kekuatan Van dengan matanya dan secara pribadi mengakui bakatnya. Karina sulit menerima kata kuat dan Garuda dalam kalimat yang sama. Ia bersikeras bahwa ras yang dikutuk sejak lahir tidak akan pernah bisa menjadi apapun kecuali lemah dan tidak berguna dalam pertempuran. Bahkan
Bahkan Amelia yang biasanya tenang pun setuju bahwa ide itu tidak masuk akal. Ras yang tidak mampu menggunakan sihir seharusnya tidak akan pernah bisa bersaing dalam pertempuran. Leonus menyindir dengan angkuh bahwa Hela tampaknya kurang memiliki akal sehat yang paling dasar. Komentar itu langsung membuatnya jengkel. Ia membalas bahwa akal sehat seringkali hanyalah alasan untuk menghentikan orang berpikir dan memaksakan keyakinan buta kepada orang lain. Leonus tampak semakin marah, tidak mampu menoleransi otoritasnya ditantang. Sebelum perdebatan semakin memanas, Arnold dengan tenang mengusulkan solusi sederhana. Mereka bisa menguji Van dan melihat apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang diklaim Hela. Leonus langsung menyukai ide itu dan bahkan menyarankan untuk mempertanyakan wawasan Hela jika Van gagal. Meski tidak tahu apa rencananya, Hela dengan sopan memperingatkan semua orang untuk tidak meremehkan pilihannya jika ingin menghindari rasa malu. Kepercayaan dirinya hanya membuat Karina semakin kesal. Ia menawarkan diri untuk menguji sendiri kemampuan Van, dan Leonus dengan senang hati menyetujuinya, berharap dia akan menghancurkan orang luar itu. Saat Karina berjalan melewati Hela, dia bertanya dengan nada mengejek apakah bocah Garuda itu telah menjadi favoritnya. Ia menyatakan bahwa dia berniat menghancurkan mainan kesayangan Hela beserta harga dirinya yang sombong. Seminggu berlalu setelah kelas dimulai dan Van berjalan melewati aula akademi sendirian. Selain sesekali tatapan bermusuhan dan bisikan di belakang punggungnya, suasana terasa sangat damai. Ia teringat pelajaran sebelumnya di mana instruktur sengaja memberinya pertanyaan tingkat lanjut tentang teori sihir untuk mempermalukannya. Sisa kelas terdiam karena topik tersebut jauh melampaui level mereka. Instruktur yang ceroboh itu kemudian mengejek Van, mengatakan bahwa bodoh mengharapkan seorang Garuda menjawab pertanyaan sulit seperti itu karena kaumnya hampir tidak dikenal suka membaca buku. Sebaliknya, Van benar-benar membuatnya bungkam. Ia dengan mudah menjelaskan materi tersebut, mengambil alih pelajaran, dan secara praktis mengubah ceramah profesor tua itu menjadi miliknya sendiri sejak kekalahan yang memalukan itu. Tidak ada lagi yang mencoba melakukan trik yang sama. Pikirannya terganggu saat Ralph tiba-tiba menepuk punggungnya dan mengajaknya makan siang. Van berterima kasih karena selalu mendukungnya, tetapi Ralph tampak bingung sepenuhnya, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Keduanya kemudian menuju kafetaria bersama. Di tengah jalan, seorang gadis berambut ungu tiba-tiba memanggil Van. Gadis itu tampak sangat tersinggung, seolah Van telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan karena berjalan melewatinya tanpa menyapa. Baik Van maupun Ralph meminta maaf dengan sopan, tetapi mata Van membelalak. Saat gadis itu tiba-tiba mengacungkan pedangnya ke lehernya. Sama sekali tidak gentar, Van bertanya terus terang apa masalahnya. Gadis itu memandangnya rendah dengan ekspresi angkuh dan menyatakan bahwa sudah sewajarnya bagi seorang Garuda untuk berlutut dengan dahi menekan tanah. Van dengan tenang menjawab bahwa mereka berdua adalah siswa dari akademi yang sama dan dia tidak berniat membungkuk hanya karena gadis itu menuntutnya. Mendengar ini, dia dengan dingin mempertanyakan apakah Van benar-benar memahami posisinya di dalam akademi. Ralph segera menengahi untuk membela temannya, mengatakan bahwa dia sudah keterlaluan. Gadis itu bersikeras bahwa disiplin yang ketat diperlukan untuk memastikan semua orang tetap patuh kepada mereka yang berada di atas. Van hanya mengangguk dan mengakui bahwa senior memang pantas dihormati. Meski begitu, dia menolak menghormati seseorang yang mencoba memaksakannya di ujung pedang. Ia mencengkeram bila pedang gadis itu dengan begitu kuat sehingga dia tidak bisa menariknya kembali atau mendorongnya maju. Dengan sentakan tiba-tiba, ia membuat keseimbangannya goyah dan membuatnya panik. Gadis itu mati-matian mengerahkan lebih banyak tenaga ke pedangnya, tetapi itulah yang sebenarnya dinantikan Van. Dalam satu gerakan bersih, ia menyerang dengan teknik severed edge dan mematahkan bila pedang itu menjadi dua. Begitu dia mengenali teknik tersebut, gadis sombong itu berkeringat dingin. Menghadapi seseorang sepertinya dengan pedang paduan semurahan adalah kesalahan pemula. Bila Seng biasa digunakan di kalangan pemula karena menghantarkan mana dengan baik tetapi terlalu rapuh untuk pertarungan sungguhan. Gadis itu mengeluh pahit bahwa siswa dilarang membawa pedang asli di kampus. Hanya Vive Radiant Crowns yang diberikan hak istimewa tersebut. Mendengar gelar itu untuk pertama kalinya, Van menjadi penasaran. Seolah dipanggil oleh percakapan tersebut, sang putri pedang sendiri pun tiba. Ia segera menuduh Van tidak menghormati senior dan merusak properti siswa lain. Gadis berambut ungu itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan menyapanya sebagai Lady Karina. Nama itu saja sudah mengirimkan guncangan ke dalam pikiran Van. Di kehidupan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang Karina sang Bloodblade. Pikirannya membeku sejenak saat dia bertanya-tanya mengapa malaikat maut itu sendiri berdiri di dalam akademi. Sebelum regresinya, kerajaan telah dilanda pemberontakan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara kelompok yang paling ditakuti adalah White Annihilation, ring yang kejam, dan nama yang paling dia ingat dari organisasi itu adalah Lady Karina. She was known as the Blood Edge, pejuang mengerikan yang bertanggung jawab atas pembantaian pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Menghancurkan White Annihilation ring telah merenggut nyawa orang-orang di kerajaan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Pertumpahan darah itu akhirnya berganti dengan tragedi yang lebih besar, perang suksesi yang brutal. Van pernah bertemu dengan Karina hanya sekali di medan perang, namun pertemuan tunggal itu telah membekas di ingatannya selamanya. Itulah sebabnya dia tidak mengerti mengapa salah satu musuh terbesar kerajaan di masa depan berdiri di dalam akademi paling bergengsi ini. Saat Van masih tenggelam dalam pikirannya, Karina memergokinya sedang menatap dan menambahkan pelanggaran lain ke dalam daftarnya. Ia dengan dingin menegur bahwa tidak sopan menatap seorang kakak kelas secara terang-terangan. Van meminta maaf namun tidak bisa menahan diri, menambahkan bahwa ia tidak pernah menganggapnya sebagai seseorang yang berada di atasnya. Anak bangsawan itu berusaha mati-matian untuk menghentikannya memprovokasi Karina lebih jauh, berulang kali memperingatkannya tentang siapa sebenarnya gadis itu. Ia menjelaskan bahwa Karina adalah salah satu dari 5 radian. Saat Van masih terlihat bingung,
Ralph menjelaskan bahwa 5 Radian adalah 5 elit terkuat di akademi, para siswa yang kemampuannya berada di level yang sama sekali berbeda. Ia juga mengungkapkan bahwa Karina masuk akademi hanya pada usia 13 tahun, sebuah prestasi yang layak bagi seorang jenius sejati. Sambil menyatukan kepingan teka-teki itu, Van menyadari bahwa Karina pasti terlahir dari salah satu keluarga bangsawan tinggi kerajaan. Fakta bahwa ia tidak pernah mempelajari hal ini di kehidupan sebelumnya berarti identitasnya pasti telah dihapus setelah ia menjadi seorang pemberontak. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya di titik ini dalam hidupnya, lalu sebuah pikiran yang lebih kelam melintas di benaknya. Bagaimana jika ini adalah kesempatan sempurna untuk melenyapkannya sebelum sejarah terulang kembali? Jika ia membunuhnya sekarang, pemberontakan di masa depan bisa menghilang bahkan sebelum dimulai. Tanpa pemberontakan itu, perang, suksesi mungkin tidak akan pernah terjadi, dan Hines mungkin tidak akan pernah naik tahta. Saat Van tenggelam dalam pikirannya, Karina menyadari Van melamun lagi. Ia memperingatkannya bahwa ia adalah salah satu dari sedikit siswa yang secara resmi diizinkan membawa pedang sungguhan. Mengambil kuda-kuda yang sempurna, ia memancarkan niat membunuh yang begitu halus hingga serangannya tampak mampu mengakhiri nyawa sebelum siapapun menyadari pergerakannya. Ralph dengan mendesak memohon agar Van meminta maaf sebelum ia membuang nyawanya sendiri. Sebaliknya, Van dengan tenang mengatakan ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu dan meminta Ralph untuk mundur. Ia meningkatkan kuda-kudanya, secara terbuka mengundang Karina untuk menyerang. Sudah didorong melampaui batas kesabarannya, Putri Pedang Seribu Bila itu meluncur ke depan dengan niat membunuh. Tebasannya bergerak begitu cepat hingga mata biasa bahkan tidak bisa mengikutinya. Namun Van berhasil menyelinap tipis dari serangan itu, hanya menderita luka gores dangkal alih-alih luka fatal. Karina segera mengumumkan bahwa hukuman ditunda dan menyatakan akan berurusan dengannya di lain waktu sebelum berjalan pergi bersama gadis berambut ungu itu. Begitu mereka mencapai area terpencil, gadis berambut ungu itu bertanya mengapa Karina mengampuninya. Karina berjuang untuk menjaga ketenangannya sebelum terduduk ke tanah. Ia diam-diam mengakui bahwa ia tidak melepaskannya begitu saja. Ia memerintahkan gadis itu untuk merahasiakan kejadian hari ini sebelum mengungkapkan luka yang ditimbulkan Van. Selama pertukaran singkat mereka, ia teringat pernah membacanya di buku panduan bela diri kuno. Teknik itu menyasar titik saraf vital yang dikenal sebagai titik Hartshorey, yang membuat korbannya lumpuh sementara dan tidak bisa berjalan dengan benar. Gadis berambut ungu itu bertanya apakah itu berarti pertarungan berakhir seri. Karina tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu jauh dari kebenaran. Ia telah mengincar langsung ke leher Van, berniat mengakhiri pertarungan seketika. Entah bagaimana, Van menyelinap ke dalam jangkauannya dan tanpa ampun menyerang salah satu titik vitalnya. Ia secara naluriah mundur untuk menghindari serangan itu, tetapi reaksi sepersekian detik itu menyebabkan serangannya sendiri meleset. Van kemudian menindaklanjuti dengan presisi sempurna, mendaratkan pukulan tepat di tempat yang ia tuju. Apa yang paling membuat Karina gelisah adalah bahwa teknik ini hanya diajarkan di sekolah pedang paling bergengsi. Ia tidak bisa mengerti di mana orang seperti Van bisa mempelajarinya. Sementara itu, gadis berambut ungu, yang jelas-jelas hanya punya 2 sel otak yang bertarung memperebutkan tempat ketiga, berpikir Karina menang karena ia masih berdiri. Karina diam-diam setuju di permukaan, tetapi jauh di dalam hatinya ia tahu kebenarannya. Titik saraf yang diserang Van tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh. Itu hanya memberikan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia sengaja memilih target yang tidak mematikan. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, ia yakin dirinya akan dikirim naik penerbangan kelas ekonomi langsung ke akhirat. Menepis pikiran-pikiran itu, ia bangkit berdiri dan mengakui dirinya ceroboh. Namun lain kali, ia bersumpah akan membawa pedang yang mampu menghancurkan Garuda itu sekali dan untuk selamanya. Kembali ke protagonis kita, Ralph bertanya apa yang ingin ia pastikan sebelumnya. Van mengabaikannya, namun Ralph terus mendesak jawaban. Pemuda kita tenggelam dalam pemikiran mendalam, menyadari bahwa meskipun bermusuhan, sang putri pedang menahan diri cukup jauh dan bahkan tidak menggunakan kemampuan sihir khususnya. Meskipun ia menyebutnya hukuman, ia tidak pernah benar-benar mencoba menyakitinya. Van tiba-tiba mengatakan bahwa Karina sebenarnya adalah gadis yang baik, membuat Ralph benar-benar terkejut. Pada saat itu, ia menjadi yakin bahwa ia bukanlah sang pedang darah, setidaknya belum saat ini. Bertekad untuk mengubah masa depannya, ia diam-diam membulatkan tekad. Ralph akhirnya menghentikan topik pembicaraan, bercanda bahwa temannya itu pasti terbentur kepalanya terlalu keras. Keesokan harinya, ketika Van kembali ke kelas, semua orang langsung terdiam dan menghindari menatapnya. Ia diam-diam duduk di kursinya, dan seluruh kelas seketika mulai bergosip tentang apa yang terjadi di lorong. Pemuda kita memaksakan senyum gugup, tetapi kemudian kedua temannya datang untuk meyakinkannya bahwa opini sampah akan selalu bau. Ralph menawarkan untuk menemaninya meminta maaf kepada sang putri pedang, sementara Paul berjanji akan meminta ayahnya untuk membereskan masalah tersebut. Van menyuruh kedua temannya yang baik hati itu untuk berhenti mencampuri urusan orang lain. Ia menggoda mereka karena berubah begitu banyak sejak pertama kali bertemu, tetapi dengan tulus menghargai perhatian mereka. Meskipun begitu, ia berniat menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Jawabannya membuat kedua pria itu terpaku, dan mereka bertanya apa maksudnya. Van berkata pada dirinya sendiri bahwa jika ia ingin mencegah pedang darah itu ada, ia harus menghadapinya tepat di sini dan saat ini juga. Ia kemudian melontarkan candaan dingin, mengatakan, kelima Radian tidak lebih dari sekadar siswa yang bertanggung jawab menjaga kedisiplinan sekolah, jadi mereka tidak begitu istimewa. Paul dan Ralph benar-benar terpana dan bertanya apakah ia benar-benar memahami apa yang ia katakan. Tepat saat itu, perhatian semua orang beralih ke Helen saat ia berjalan ke dalam kelas dan dengan lantang memanggil namanya. Sementara itu, seluruh kelas terdiam, bersandar di kursinya. Van dengan santai bertanya apa yang terjadi.
Helen dengan sopan memintanya untuk menemaninya sebentar, meyakinkannya bahwa itu tidak akan lama karena ia ada kelas lain segera. Van mengamatinya dengan tenang, tahu ini bukan permintaan yang bisa ia tolak. Saat mereka pergi bersama, seluruh kelas dibuat terdiam. Belum pernah ada yang berbicara. Kepada sang nona es seakrab itu, suasana beralih ke meja teh di tengah taman bunga yang indah, tempat yang sempurna untuk percakapan pribadi. Helen tersenyum lembut saat mengungkapkan bahwa kelima radian mengirim Karina untuk memuji kemampuannya. Van dengan sarkastik berkomentar bahwa peringatan itu datang sedikit terlambat. Helen tertawa kecil dan mengakui ia tidak pernah menyangka Karina akan menantangnya secepat itu. Karina adalah calon kepala keluarga Luyer yang terkenal, jadi ilmu pedangnya yang luar biasa tidak mengejutkan Van. Namun, ia bisa tahu Karina jauh lebih dari sekadar jenius berbakat. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam tentang dirinya. Helen memiringkan kepalanya dan bertanya apa maksudnya. Berjuang untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, Van mengatakan Karina terasa seperti seseorang yang telah meninggalkan segalanya dalam hidup kecuali pedang. Ekspresi Helen melunak sebelum ia diam-diam memuji nalurinya yang tajam. Ia menjelaskan bahwa Karina bukan sekadar putri bangsawan dari keluarga Luyer. Ia adalah anak yang lahir dari perselingkuhan ayahnya dengan seorang pelayan dan tidak pernah secara resmi diakui sebagai anak sah. Segalanya berubah ketika ia berusia 10 tahun. Selama latih tanding, persahabatan, ia benar-benar mengalahkan kakak laki-lakinya yang berusia 17 tahun. Sampai hari itu, semua orang percaya kakak laki-lakinya yang akan mewarisi nama keluarga. Namun bakatnya yang luar biasa memaksa seluruh keluarga untuk memikirkan kembali masa depannya. Meski menanggung kebencian dan kecemburuan selama bertahun-tahun, Karina akhirnya dipilih sebagai kepala keluarga berikutnya terlepas dari kelahirannya. Setelah mendengar semua ini, Van bertanya bagaimana Helen tahu detail pribadi seperti itu meskipun sebagai orang luar. Helen tertawa kecil dan menjelaskan bahwa masyarakat bangsawan berjalan di atas gosip. Mengesampingkan itu, ia teringat pertama kali melihat Karina sebelum upacara masuk akademi di sebuah pertemuan formal. Gadis muda itu berdiri sendirian di sudut yang tenang sementara tidak ada seorang pun yang repot-repot menyapanya. Ia menyaksikan diam-diam saat ayahnya sendiri mengabaikan keberadaannya dan berbicara dengan orang lain seolah ia tidak terlihat. Kekosongan di mata tanpa nyawanya mencerminkan ketiadaan kasih sayang darinya. Melihat betapa Helen peduli pada gadis itu, Van bertanya mengapa ia tidak pernah mendekatinya malam itu. Helen menjelaskan bahwa itu tidak pernah sesederhana itu. Sebagai pewaris rumah bangsawan kuat lainnya, ikut campur akan dianggap sebagai intervensi dalam urusan internal keluarga Luyer. Van menghela napas, sangat kesal dengan betapa melelahkannya tradisi bangsawan. Helen melanjutkan dengan mengatakan Karina mungkin bahkan tidak ingat malam itu. Dengan cara politik keluarganya yang sedang berlangsung, ia khawatir gadis itu pada akhirnya akan menyimpang ke jalan yang salah. Ekspresi Van berubah serius saat bertanya apa yang akan ia lakukan jika hari itu benar-benar tiba. Tanpa ragu sedikit pun, Helen mengatakan ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Karina. Jika tidak, ia tidak akan pernah membebaskan dirinya dari penyesalan yang masih membebani hatinya. Pada saat itu, semuanya akhirnya terhubung bagi Van. Ia selalu percaya Helen memiliki potensi untuk menjadi pahlawan legendaris yang namanya akan menggema di seluruh sejarah. Namun di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah mendengar tentangnya. Ia kemungkinan besar mati mencoba menyelamatkan Karina setelah gadis itu kehilangan dirinya sendiri. Seolah membaca pikirannya, Helen memperingatkannya untuk tidak menjadi sentimental terhadapnya. Ia masih seorang ahli pedang yang kejam yang tidak akan ragu untuk menebasnya. Van dengan percaya diri menjawab bahwa ia mengerti sepenuhnya, dan percakapan ini hanya memperkuat tekadnya. Menatap lurus ke matanya, ia bersumpah untuk menghapus penyesalannya. Di kehidupan sebelumnya, Karina menjadi kekuatan yang tak terbendung. Kali ini, bagaimanapun, ia memiliki kesempatan untuk menghentikan tragedi itu sebelum lahir. Terkejut dengan tekadnya, Helen diam-diam mengakui bahwa kata-katanya memberinya rasa lega. Ia mengatakan ia berharap Van akan membantunya. Namun, kata-kata saja tidak ada artinya. Ia bertanya apakah ia benar-benar tahu cara melawan penguasaan pedangnya yang tak terkalahkan. Van meyakinkannya bahwa ia tahu dan dengan santai mengundangnya untuk bertemu setelah sekolah agar ia bisa mendemonstrasikannya. Malam itu, Ralph dan Paul pergi ke hutan untuk mencarinya. Paul merasa tidak nyaman mengikuti teman mereka seperti ini, sementara Ralph menjadi sangat curiga kemana Van terus menghilang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, siapapun akan penasaran setelah melihatnya menyelinap ke hutan sendirian bersama sang putri es. Paul mencoba mengabaikannya dan mengganti topik. Saat itulah mereka melihat Van berdiri dengan tenang di tengah badai salju yang mengamuk. Di depannya, Helen tidak menunjukkan belas kasihan. Hujan es yang tak terhitung jumlahnya dan es tajam yang seperti silat menghujani dirinya tanpa jeda. Saat Van mendengar suara panik mereka, ia berbalik. Sang putri es yang kejam tidak percaya pada waktu istirahat. Saat ia mengalihkan pandangan dari lawannya, ia menghukumnya dengan melepaskan 1000 duri taman es. Tanaman merambat besar dari es padat meledak dari tanah dan melonjak ke arah mereka bertiga. Ralph dan Paul langsung menyesali setiap keputusan yang membawa mereka ke sana. Pada saat itu, Van melakukan satu tebasan yang terfokus sempurna, menghancurkan seluruh serangan dalam satu pukulan bersih. Ia berbalik dengan seringai nakal dan memberitahu mereka bahwa waktu mereka tidak bisa lebih tepat lagi. Ia bahkan mengundang mereka untuk bergabung di sisi Helen dan menyerangnya bersama-sama, mengklaim ia kesulitan menemukan siapapun yang bisa memberinya tantangan nyata. Sementara itu, Leonus mendekati Karina dan menyapanya. Karena Karina jelas tidak berminat untuk basa-basi, ia segera bertanya apakah Yang Mulia membutuhkan sesuatu. Leonus menjawab bahwa ia tidak mencoba menekannya, tetapi ia tidak bisa tidak bertanya-tanya senjata atau strategi apa yang akan ia gunakan melawan Garuda dalam duel mendatang. Karina sedikit membungkuk dan memberitahunya bahwa semuanya hampir siap karena barang yang ia minta dari keluarganya
Garudanya akhirnya tiba. Saat ia mendengar itu, senyum jahil muncul di wajah Laonus. Tepat saat itu, Anastasia memasuki ruangan, berjuang di bawah beban peti mati yang sangat besar. Ia bertanya kepada Karina di mana harus diletakkan. Karina dengan tenang menyuruhnya untuk membawanya ke kamarnya dan memastikan barang itu ditangani dengan sangat hati-hati. Laonus menatapnya dengan takjub. Bahkan dari kejauhan, ia bisa tahu bahwa benda itu memancarkan kehadiran artefak legendaris. Karina kemudian bertanya apakah menggunakan sesuatu seperti ini terhadap Garuda biasa itu berlebihan. Laonus, bagaimanapun, tidak tertarik pada eksekusi yang tenang. Ia ingin duel itu menjadi tontonan yang tak terlupakan. Ia memberitahu Karina bahwa ia adalah pedang hidup, yang bakatnya layak disaksikan oleh semua orang. Seseorang sekalibernya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan kekuatan yang layak bagi salah satu dari 5 mahkota cemerlang. Segera setelah itu, pengumuman resmi muncul di papan pengumuman akademi. Berita menyebar ke seluruh kampus seperti api. Pengumuman itu menyatakan bahwa Karina, salah satu dari 5 mahkota cemerlang, telah secara resmi menantang siswa tahun pertama Fan untuk berduel sebagai hukuman karena mengganggu ketertiban umum. Semua orang mengerti bahwa ini jauh lebih dari sekadar duel biasa. Di balik pintu tertutup, banyak siswa berbisik bahwa ini tidak lebih dari eksekusi yang disamarkan dengan hati-hati. Pertarungan dijadwalkan berlangsung di tempat pelatihan besar Akademi Kerajaan yang lebih dikenal sebagai arena cincin kapur. Lebih dari sekadar lapangan latihan, ini adalah medan pertempuran suci yang disediakan untuk duel resmi dan ujian bergengsi di mana para pejuang terbaik Akademi membuktikan diri mereka. Karena sejarahnya, arena ini mendapat rasa hormat yang luar biasa. Ketika hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, rasa tegang yang berat menggantung di atas Akademi. Berdiri dengan tenang di tengah arena, Fan mengendurkan otot-ototnya saat menunggu pertandingan dimulai. Dengan setiap menit yang berlalu, lebih banyak penonton membanjiri tribun. Semua orang ingin menyaksikan apa yang banyak orang yakini akan menjadi salah satu pertempuran paling berkesan di Akademi. Raul berkomentar bahwa suasananya terasa sangat menindas. Faul menjawab bahwa alasannya jelas. Tidak ada yang benar-benar percaya mereka akan menyaksikan duel yang adil. Bingung, Raul bertanya apa maksudnya. Helen dengan tenang menjelaskan bahwa ini bukan kontes antara pihak yang setara. Ini adalah hukuman yang disamarkan sebagai duel. Salah satu dari 5 mahkota cemerlang menghadapi seorang Garuda, dan hampir semua orang mengharapkan tidak kurang dari pembantaian sepihak. Raul mengakui bahwa mungkin itulah yang dipercayai orang lain. Faul menyelesaikan pikirannya dengan mengingatkan bahwa mereka sudah tahu betapa menakutkannya Fan sebenarnya. Protagonis kita memang dibangun dengan cara yang berbeda. Helen kemudian melirik ke arah platform penonton kerajaan dan diam-diam menunjukkan bahwa sang pangeran pun tampaknya berbagi pendapat tersebut. Benar saja, Pangeran Hines duduk di antara para tamu kehormatan, diam-diam mengamati arena di bawah. Laonus memperhatikan saudaranya dari jauh dan bertanya-tanya mengapa ia menghadiri duel khusus ini, tetapi tidak ada jawaban yang muncul di benaknya. Sesaat kemudian, gerbang arena besar terbuka lebar dan Karina masuk sambil membawa peti mati besar dengan kedua tangan. Raul segera terlihat waspada sekaligus bingung. Helen diam-diam berkomentar bahwa Karina telah mengeluarkan salah satu kartu as terbesarnya. Bahkan Fan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat peti mati besar di depannya. Dengan tawa gugup, ia bercanda bahwa mungkin ia sudah menyiapkan peti matinya. Meskipun ia segera menambahkan bahwa menganggap kemenangan terlalu dini tampaknya agak sombong. Karina dengan dingin menyuruhnya berhenti bercanda karena peti mati itu memang akan menjadi penyebab kematiannya. Ia perlahan membukanya, memperlihatkan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tertata rapi di dalamnya bersama dengan beberapa penyimpanan sihir yang dibangun ke dalam strukturnya. Itu adalah peti pedang legendaris, gudang senjata portabel yang diwariskan melalui generasi orang suci pedang dari keluarga Ludi. Faul hanya bisa menatap tak percaya, bertanya-tanya mengapa orang suci pedang akan menciptakan senjata yang tidak masuk akal seperti itu. Mengabaikan reaksi semua orang, Karina menghulus pedang dan mengarahkannya langsung ke Fan sebelum menyatakan bahwa ia akan menyesal pernah menginjakan kaki di dalam akademi. Senyum ceria Fan memudar. Tatapannya berubah setajam silet saat ia dengan tenang berjanji bahwa Karina lah yang akan menyesali pertempuran hari ini setelah ia menghancurkan peti pedang kesayangannya di depan ribuan penonton. Ia kemudian bertanya kapan duel secara resmi dimulai. Karina tersenyum percaya diri. Duelnya sudah dimulai. Tanpa sepatah kata pun, kedua petarung melesat ke depan. Karina tidak pernah mengantisipasi kecepatan luar biasa Fan. Satu saat ia berdiri beberapa meter jauhnya dan berikutnya ia sudah berada di depannya. Karina nyaris mengangkat pedangnya tepat waktu untuk memblokir serangannya. Fan memuji refleks cepatnya, tetapi Karina terdiam. Begitu pula orang lain. Tidak ada penonton yang bisa memahami bagaimana seorang Garuda mampu bergerak secepat itu. Bisikan segera menyebar ke seluruh arena. Mengamati dengan cermat, Faul mengakui bahwa setiap kali Fan menggunakan teknik itu, terlihat persis seperti sihir teleportasi. Helen diam-diam menggelengkan kepalanya. Itu bukan sihir. Itu adalah teknik gerakan yang dikenal sebagai langkah bayangan. Ia menjelaskan bahwa gerakan biasa dimulai dengan mendorong dari tanah sebelum seluruh tubuh mengikuti. Metode Fan benar-benar berbeda. Alih-alih mengandalkan kekuatan kaki saja, ia menggeser pusat gravitasinya sambil memutar panggulnya, memungkinkan seluruh tubuhnya melonjak ke depan dalam satu gerakan yang terkoordinasi sempurna. Hasilnya membuatnya tampak meluncur dengan mudah seolah-olah Pegas tak terlihat meluncurkannya melintasi medan perang. Bahkan setelah mendengar penjelasan itu, Raub dan Faul masih berjuang untuk memahaminya. Dalam pertempuran yang sebenarnya, langkah bayangan begitu cepat hingga hampir mustahil dibedakan dari teleportasi. Helen mengakui ia membuat kesalahan yang sama persis ketika ia pertama kali menyaksikannya di hutan Garuda. Menyadari keuntungan itu, Faul menjadi bersemangat. Selama Fan tetap berada dalam jarak dekat, pedang panjang Karina seharusnya menjadi jauh lebih sulit untuk digunakan
dilakukan secara efektif. Namun, momentum tiba-tiba berubah. Karina meluncurkan serangkaian serangan tanpa henti yang secara bertahap memaksa Van bertahan. Satu serangan tepat menyelinap melewati pertahanannya, meninggalkan luka dangkal di lengannya. Ia sudah mengetahui strateginya. Van berniat tetap cukup dekat untuk menyangkal jangkauan penuh pedangnya. Apa yang gagal ia perhitungkan adalah Richaso, bagian yang tidak tajam di dekat gagang pedang dengan mencengkeram area tersebut melalui teknik yang dikenal sebagai half sorting. Seorang pendekar pedang berpengalaman dapat mempertahankan kendali penuh bahkan selama pertempuran jarak dekat. Ralph ingat pernah mendengar cerita tentang teknik itu digunakan di medan perang nyata, tetapi tidak pernah membayangkan seorang wanita bangsawan akan menguasainya dengan begitu sempurna. Foul akhirnya menyadari bahwa rumor yang menyebut Karina sebagai orang suci pedang berikutnya sepenuhnya layak didapatkan. Helen terus mengamati dengan mata menyipit. Meski begitu, ia percaya mengandalkan teknik itu terhadap seseorang seperti Van masih merupakan pertaruhan yang sangat berbahaya. Van menutup jarak sekali lagi. Ia langsung merespons dengan pukulan kuat yang mendarat tepat di tubuh Karina, memaksanya mundur beberapa langkah. Menolak membiarkannya pulih, ia segera menekan serangannya. Menonton dari tribun, Leonus mengerutkan kening karena kesal. Yakin Karina dengan ceroboh membiarkan dirinya dipukul. Anastasia diam-diam menjelaskan bahwa pendekar pedang sihir sangat bergantung pada merasakan mana. Karena serangan Van sama sekali tidak mengandung energi sihir, serangan itu menjadi sangat sulit bagi mereka untuk dideteksi sebelumnya. Karina, bagaimanapun, tetap tidak terganggu, dilindungi oleh penghalang sihir yang kuat di sekitar tubuhnya. Ia percaya tidak ada serangan fisik biasa yang bisa menembusnya kecuali Van entah bagaimana menggunakan sihir. Kemudian, tanpa peringatan, segalanya berubah. Dering yang memekakan telinga meledak di dalam telinganya, membuatnya merasa seolah-olah gendan telinganya telah pecah. Gelombang pusing yang luar biasa menyapu dirinya, melemparkan keseimbangannya menjadi kacau total. Terkejut, ia menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja ia lakukan. Van hanya menyeringai dan dengan sarkastik menunjukkan bahwa mungkin konsentrasi sihirnya kurang karena asal-usulnya. Komentar mengejeknya hanya memicu kemarahannya. Ia dengan santai menjelaskan bahwa teknik itu disebut telapak udara. Dengan melepaskan tekanan udara terkompresi melalui serangan telapak tangan, ia menciptakan gelombang kejut terkonsentrasi yang masuk ke saluran setengah lingkaran telinga bagian dalam, mengganggu indera keseimbangan tubuh. Saat suara-suara itu bergema ke seluruh arena, penonton terdiam dalam keheningan yang terpana. Nona Karina, sang putri pedang yang bangga, sebenarnya dipaksa mundur. Leonus mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Baginya, itu terlihat seolah-olah seorang bangsawan sedang dipermalukan di depan seluruh akademi. Masih menahan dering yang menyakitkan di dalam telinganya, Karina mendengar Van dengan tenang bertanya apakah mereka sebaiknya mengakhiri duel di sini saja. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia berlari ke depan lagi, berniat menyelesaikan pertempuran, tetapi Karina perlahan mengangkat kepalanya. Senyum sinis menyebar di bibirnya. Pada saat itu, semua orang menyadari mereka telah sepenuhnya salah memahami mundurnya Karina. Ia tidak pernah kewalahan. Ia telah menyiapkan jebakan selama ini tanpa ragu. Karina menghujamkan pedangnya jauh ke lantai arena. Ledakan kekuatan sihir meletus di seluruh medan perang saat gelombang kejut yang keras merobek tanah, mencabik-cabik batu di bawah kaki mereka dan melemparkan puing-puing yang hancur serta awan debu yang menjulang tinggi ke udara. Para penonton melihat ke sekeliling dengan panik saat Van memantapkan dirinya dan dengan cermat mengamati serangan yang datang. Dari perspektifnya, Karina tidak melakukan apapun selain mengayunkan pedangnya sambil menyalurkan mana melalui bilah pedang. Namun, bahkan tanpa mendaratkan pukulan langsung, gelombang kejutnya saja menggetarkan seluruh tubuhnya. Karina menjelaskan bahwa kekuatan luar biasa inilah alasan mengapa generasi orang suci pedang mendedikasikan hidup mereka untuk menguasai pedang Heavenfall. Pada saat yang sama, Van menyadari kelemahan terbesarnya. Pedang itu sendiri berjuang untuk menahan kekuatan luar biasa yang mengalir melaluinya seolah-olah akan pecah di bawah kekuatannya sendiri. Menonton dari pinggir lapangan, Leon akhirnya tersenyum. Ia menyadari Karina telah menahan diri selama ini. Sekarang setelah ia menunjukkan kekuatan aslinya, ia yakin duel itu sudah berakhir. Van, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, ia dengan tenang berkomentar bahwa ia harus lebih menjaga pedangnya. Karina menjawab bahwa ia biasanya akan melakukannya, tetapi ia berencana untuk mengakhiri duel konyol ini dengan ayunan berikutnya. Mana melonjak ke bilah pedang. Sekali lagi, membuat semua orang yang menonton menahan napas. Para penonton mulai takut jika dia benar-benar berniat membunuhnya. Ralph dan Foul dengan tenang bertanya satu sama lain tentang apa yang sedang terjadi. Namun Hela turun tangan dan menjelaskan. Serangan Van terus mendarat, namun tidak ada satupun yang memiliki kekuatan cukup untuk mengalahkan Karina dalam satu serangan. Sementara itu, Karina memiliki pedang Heavenfall, sebuah teknik yang mampu melenyapkannya dengan satu tebasan. Dia membiarkan serangan Van masuk karena ingin menjadikannya contoh. Jika dia melepaskan pedang Heavenfall saat Van menutup jarak, meskipun Van berhasil menghindari bilah pedangnya, gelombang kejut yang dahsyat dari jarak dekat tetap cukup untuk membunuhnya. Mendengar ini, Ralph dan Foul terdiam, bertanya-tanya bagaimana cara Van bisa selamat. Kembali ke medan pertempuran, Karina mengangkat pedangnya lagi dan memerintahkannya untuk menerima pengobatan, sesuatu yang pantas bagi orang dengan statusnya. Dia bahkan mengklaim mungkin akan mengampuni nyawanya jika Van menurut. Van menyeringai dan dengan santai menunjukkan bahwa Karina tampak terobsesi dengan status sosial. Karina menjawab bahwa pemikiran seperti itu mencerminkan tatanan alami dunia. Baginya, kekuatan mana seseorang menentukan nilai garis keturunan dan keyakinan itu membentuk fondasi utama kerajaan. Van hanya tersenyum tipis. Dia berkata itu persis seperti yang dikatakan seorang bangsawan sebelum kembali menggoda Karina. Dia bertanya apakah berpura-pura menjadi bangsawan benar-benar membuat seseorang menjadi bangsawan sejati. Kata-katanya awalnya membuat Karina bingung, tetapi dengan cepat memicu amarahnya.
menolaknya. Van mendesak lebih jauh, mengungkapkan bahwa darah bangsawan dan rakyat jelata mengalir di nadinya. Menurutnya, Karina berusaha begitu keras untuk membuktikan diri karena dia merindukan ayahnya untuk mengakui dirinya sebagai bangsawan sejati. Kata-kata itu menghantam bagian terdalam hatinya. Karina membeku, tidak mampu memahami bagaimana Van bisa mengungkap rahasia yang dijaga begitu ketat. Kemurkaan meluap dalam dirinya, dan dia menuangkan lebih banyak mana ke dalam pedang Heavenfall. Para penonton semakin khawatir saat tekanan terus meningkat. Hela seketika menyadari apa yang dilakukan Van. Dia sengaja memprovokasi Karina, mendorongnya untuk mengeluarkan serangan habis-habisan tanpa berpikir panjang. Ralph tidak bisa memahami logika nekat tersebut. Dia bertanya-tanya mengapa Van mempertaruhkan nyawanya sendiri, hanya untuk memancing reaksi itu. Namun, tuduhan Van sepenuhnya akurat. Karina menghabiskan seluruh hidupnya menyembunyikan rasa malu atas kelahirannya. Meskipun putri seorang bangsawan, dia lahir dari selirnya, membuatnya terjebak di antara dua dunia. Tekanan sunyi itu mengikutinya kemanapun. Karena perasaan itulah, dia sempat bersimpati pada Van saat pertama kali melihatnya berjalan. Dengan bangga melalui akademi meskipun dia seorang Garuda. Sesaat, dia merasakan hubungan yang aneh di antara mereka. Itulah mengapa dia mengajukan diri untuk mengujinya sendiri. Yakin dia bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mencabut nyawanya. Sebaliknya, Van membalas tindakan belas kasihan kecil itu dengan mengungkap rasa tidak amannya yang terdalam. Yakin bahwa Van tidak pantas mendapatkan pengampunan, Karina menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, Van melesat lurus ke arahnya. Karina melepaskan kekuatan penuh pedang Heavenfall, menghempaskannya dengan segenap kemampuannya. Saat debu akhirnya mengendap, seluruh arena menjadi sunyi. Van berlutut sedikit dengan kedua tangan kosong mencengkeram bilah pedang raksasa itu, menghentikan serangan sepenuhnya. Kerumunan menatap dengan rasa tidak percaya. Dia telah melucuti pedang Heavenfall hanya dengan tangannya. Semua orang percaya prestasi seperti itu seharusnya mustahil. Tidak ada yang seharusnya mampu menangkap pedang yang turun dengan tangan kosong dalam pertarungan nyata. Namun, Van menciptakan teknik yang benar-benar baru di depan mata mereka. Pertama, dia menyamakan kecepatan tangannya dengan sempurna dengan bilah pedang yang jatuh. Saat mereka melakukan kontak, dia mulai melucuti momentumnya. Tepat sebelum ayunan mencapai kekuatan penuhnya, dia membubarkan dan menyerap kekuatan itu dengan menekuk lutut dan merendah ke tanah, mengirim retakan ke seluruh lantai arena. Teknik ini disebut Steel Galie PH, Gaya 0. Itu adalah metode yang sama yang dia gunakan sebelumnya untuk mendorong tombak es Hela ke tanah jauh di dalam hutan. Dengan senyum main-main, Van mengakui bahwa pedang Heavenfall memang teknik yang luar biasa. Dia hanya tahu bagaimana cara mematikan kekuatan di baliknya. Karina hanya bisa menatap dengan tidak percaya sebelum berteriak bahwa hal seperti itu seharusnya mustahil. Pada saat singkat itu, emosi Karina meluap, menyisakan celah kecil dalam pertahanannya. Van segera mengambil keuntungan darinya dan melancarkan serangan kuat ke dadanya. Dampaknya meluncurkan dia ke belakang hingga menghantam peti pedang di belakangnya. Saat terjatuh, dia mendarat dengan lutut di tempat yang persis sama di mana dia dulu berdiri di arena. Dia menatap ke depan dengan tidak percaya, tidak mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Keheningan menyapu seluruh arena saat setiap penonton menyaksikan Putri Pedang Seribu Pedang yang legendaris berlutut di hadapan lawannya. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan apakah ini kekuatan sejati dari ras Garuda. Laonise dan Anastasia menggertakkan gigi karena frustrasi, sementara Ralph dan Paul diam-diam merayakan dan berharap Van menekan serangan tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Van punya rencana lain. Dia dengan tenang menunggu, membiarkan Karina mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah dia stabil, dia bertanya mengapa Van menolak untuk mengakhiri pertarungan. Perlahan berdiri, dia dengan getir bertanya apakah Van menunjukkan belas kasihan. Bersikeras dia tidak butuh kasihan. Van segera menolak gagasan itu. Belas kasihan tidak ada hubungannya dengan itu. Dia hanya tidak tertarik mengalahkan pendekar pedang wanita bangsawan yang masih menahan diri. Apa yang dia inginkan adalah melihatnya bertarung dengan segala yang dia miliki. Dia menantangnya untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Kata-katanya melukai harga dirinya seperti hinaan lain. Tanpa kata-kata lagi, Karina membuka kekuatan penuh yang tersembunyi di dalam peti pedang. Dia meraih dan mengeluarkan salah satu senjata paling terkenal di kerajaan, pedang cincin bintang. Ditempa dari logam yang sangat tipis dan fleksibel, pedang pegas itu menekuk dan berputar dengan cara yang mustahil. Van langsung mengenalinya. Di kehidupan sebelumnya, senjata yang sama ditakuti sebagai pedang pembantaian, Blood Chain Pullet. Menatap matanya dengan tekad yang menyala, Karina menyatakan bahwa dia akan menunjukkan padanya pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya yang dia lakukan untuk berdiri di tempatnya hari ini. Inilah tepatnya yang ditunggu Van. Dia memperingatkannya bahwa jika dia benar-benar ingin menyaksikan kekuatan penuhnya, maka dia harus menerima apapun yang terjadi selanjutnya. Jika dia gagal bertahan, kesalahan akan sepenuhnya ada padanya. Peti pedang meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tornado bilah yang kejam muncul, berputar di sekitar Karina dengan kekuatan yang menakutkan. Ralph dan Paul menatap dengan kaget, tidak mampu memahami apa yang mereka saksikan. Mereka bertanya-tanya apakah itu hanya teknik pedang lain, tetapi Hela dengan cepat mengoreksi mereka. Ini adalah Requiem, teknik sihir nasional yang hanya dikuasai segelintir anggota keluarga Luyer. Dengan menggunakan sihir, itu sangat meningkatkan fleksibilitas pedang sambil mempercepat ujungnya hingga kecepatan supersonik. Van dengan tenang mempelajari badai yang mengamuk di hadapannya. Bilah-bilah yang berputar itu menyerupai tombak yang tak terhitung jumlahnya menari tanpa henti di udara. Karina menamai teknik itu sebagai tarian tombak lingkaran. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa bertahan di dalam domainnya. Api, petir, dan daging semuanya akan hancur begitu bilah-bilah itu mulai menari dengan mematikan. Segera serangan itu akan menyebar ke seluruh arena.
Jika Fan takut akan nyawanya, dia bisa menyerah dan pergi. Sekarang, dia cukup murah hati untuk menawarkan kesempatan itu. Jika tidak, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Fan mendengarkan tanpa sedikit pun rasa takut. Dia dengan tenang menjawab bahwa tidak perlu baginya untuk memperluas serangan karena dia berniat datang kepadanya sebagai gantinya. Menutup matanya sejenak, dia fokus sepenuhnya. Ketika dia membukanya lagi, dia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya dia lewatkan. Meskipun tornado bergerak dengan kecepatan luar biasa, itu tidak terlihat. Jejak samar berkilau di udara, mengungkapkan jalur setiap bilah. Pada saat itu, dia aktifkan Takipika. Ini adalah fenomena langka yang secara dramatis mempercepat kecepatan pemrosesan otak selama saat-saat bahaya ekstrim. Mekanisme bertahan hidup Naluria ini memungkinkan seseorang untuk menyaring informasi yang luar biasa dan mengidentifikasi jalur teraman yang mungkin. Kebanyakan orang mengalaminya hanya karena kebetulan. Fan, bagaimanapun, telah menguasai kemampuan untuk mengaktifkannya kapanpun dia mau. Dengan inderanya yang dipertajam hingga batasnya, dia melangkah langsung ke dalam badai, persis seperti yang dia harapkan. Bilah-bilah itu gagal mencabik-cabiknya. Sebaliknya, dia menenun melalui pusaran mematikan dengan presisi yang sempurna. Laonus menyaksikan dengan tidak percaya saat Fan dengan mudah menangkis serangan tanpa henti itu. Bahkan sang pangeran tidak bisa lagi menyembunyikan kebingungan dan kekagumannya. Fan telah menemukan rahasia di balik senjata itu. Pedang pegas selalu menjaga pusat gravitasinya di ujungnya. Setiap gerakan dan setiap serangan bergantung pada satu titik itu. Jika dia menyerang ujungnya sendiri, seluruh teknik akan runtuh. Karina menatapnya dengan tidak percaya sebelum mengakui bahwa dia benar-benar monster. Fan dengan tenang menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi monster. Dia hanya bekerja lebih keras daripada kebanyakan orang, sama seperti dia. Jawabannya hanya membuatnya semakin bingung. Saat dia terus berbicara, rasa frustrasinya tumbuh. Dia menjelaskan bahwa pedang pegas memilih tuannya sendiri. Siapapun yang kekurangan kendali penuh pada akhirnya akan melukai tubuh mereka sendiri dengannya. Hanya terlahir dalam keluarga pendekar pedang legendaris tidak pernah cukup untuk menggunakan senjata seperti itu. Kemudian dia dengan lantang bertanya berapa tahun yang dia habiskan untuk menguasai satu bilah itu. Pertanyaan itu membuat Karina benar-benar lengah. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar memikirkannya. Pikirannya melayang kembali ke masa kecil saat ayahnya pernah mengajarinya cara memegang pedang. Baginya, itu mungkin tidak lebih dari momen yang lewat, tetapi baginya, itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Untuk sesaat, dia percaya dia akhirnya merasakan cinta ayahnya. Momen itu tidak pernah datang lagi. Seiring berjalannya tahun, ayahnya menjadi terserap oleh urusan negara. Seorang putri yang lahir dari selir. Menerima sedikit perhatian ketika dia sudah memiliki keluarga sah untuk dilindungi. Bertekad untuk mendapatkan pengakuannya, Karina mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pedang. Dia percaya bahwa jika dia melampaui semua orang, ayahnya akhirnya akan mengenalinya sebagai bagian dari keluarga. Hari demi hari, tahun demi tahun, latihan tanpa henti mengubahnya menjadi pendekar pedang wanita yang luar biasa. Akhirnya, dia mengalahkan saudara tirinya di depan saksi yang tak terhitung jumlahnya. Bisikan keraguan menghilang, tetapi digantikan oleh ketakutan dan kebencian. Bahkan ayahnya mulai menatapnya dengan gelisah. Sedikit kasih sayang yang pernah dia tunjukkan benar-benar lenyap. Meskipun dia secara resmi mengakuinya sebagai putrinya dan mengenalinya sebagai pewaris yang sah meskipun kelahirannya, kebenaran menjadi terlalu sulit untuk dia tanggung. Untuk melindungi rumah tangganya, dia akhirnya memilih untuk menjauhkan diri darinya. Itu adalah hari di mana Karina menyadari satu-satunya hal yang benar-benar dia miliki adalah pedangnya. Sejak saat itu, dia mendedikasikan seluruh keberadaannya untuk menjadi lebih kuat. Dia bersumpah untuk mendapatkan kekuatan yang begitu luar biasa sehingga tidak ada orang yang akan meninggalkannya lagi. Di dalam hatinya, itulah satu-satunya jalan yang bisa mendapatkan pengakuan dari ayahnya dan keluarga Luyer. Kembali ke arena, Karina dengan marah menuntut untuk mengetahui apa yang Fan bisa pahami tentang rasa sakitnya. Digerakkan oleh emosi, dia menyerang Fan sekali lagi. Bilah-bilah yang berputar akhirnya berhasil meninggalkan beberapa luka dangkal di tubuh Fan, tetapi dia segera menyadari sesuatu yang lain. Serangannya menjadi lebih lambat dan celah-celah kecil mulai muncul. Alih-alih mundur, Fan maju sekali lagi. Karina tidak bisa memahami keputusannya. Orang lain selalu lari dari jangkauan pedangnya. Namun, pria ini terus berjalan lurus ke arahnya. Apa yang menurutnya mustahil untuk dipahami adalah mengapa seseorang tanpa sihir menolak untuk mengambil satu langkah mundur. Sementara itu, Fan berpikir dalam hati bahwa dia tidak melakukan ini hanya untuk menghentikan pemberontakan masa depannya. Dia tahu dari pengalaman bagaimana rasanya mendedikasikan segalanya untuk mengasah satu kekuatan, hanya untuk menemukan pada akhirnya bahwa itu membuahkan hasil yang sia-sia. Dengan kata lain, Fan memahami rasa sakitnya lebih baik daripada siapapun. Dia memberitahu Karina bahwa dia melihat seseorang menangis di dalam badai, dan dia tidak bisa hanya berjalan pergi. Karina dengan marah menjawab bahwa dia tidak menangis. Fan mengklarifikasi bahwa dia tidak membicarakannya tetapi pedangnya. Dia bertanya apakah ini belum cukup, membuatnya benar-benar lengah. Semati marah, dia menyatakan bahwa ini semua yang dia miliki. Dia menambahkan bahwa dia akan melakukan apapun untuk menjadi yang terkuat dan akhirnya membuat keluarga Luyer mengenalinya. Saat dia mengatakan ini, dia melepaskan rentetan serangan. Protagonis kita memblokir dan menahan setiap pukulan sambil menunjukkan betapa salahnya dia. Dia menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang berhak menentukan harga dirinya sendiri. Dia mengatakan padanya bahwa dia mengerti semua yang telah dia lalui dan bahkan jika tidak ada orang lain yang mengakuinya. Baginya, Karina adalah pendekar pedang wanita terhebat yang pernah dia lihat. Kata-kata itu benar-benar membuatnya lengah. Dia tiba-tiba teringat sesi latihan pedang pertamanya dengan ayahnya. Ayahnya telah memberitahunya bahwa bahkan ketika menebas musuhnya, dia tidak boleh membawa kemarahan atau kebencian di dalam hatinya. Dia tersenyum
tersenyum lembut sebelum menambahkan bahwa dia harus selalu bertarung dengan harga diri dan membawa dirinya sebagai bangsawan sejati. Kembali ke masa kini, Van akhirnya berhasil membuatnya berhenti menyerang. Air mata menggenang di matanya saat dia menyadari pelajaran penting yang dia hilangkan dan bagaimana dia meninggalkan dirinya sendiri saat mengejar pengakuan. Karena itu, dia membiarkan pedangnya jatuh. Dia berjalan kembali untuk mengambil bilah lain sambil berterima kasih kepada protagonis kita. Kali ini, dia mengeluarkan pedang yang benar-benar ingin dia gunakan. Alih-alih pertukaran yang berkepanjangan, dia menyatakan bahwa dia akan menuangkan segalanya ke dalam satu serangan, berharap Van bisa menahannya. Protagonis kita dengan percaya diri tersenyum, menunjukkan bahwa dia siap kapanpun dia siap. Sementara itu, kerumunan menahan napas, mengetahui serangan ini akan menentukan pertempuran. Keduanya bergerak pada saat yang sama. Karina memberikan tebasan dari atas, teknik yang telah dia sempurnakan sejak masa kecil dan gerakan yang diajarkan ayahnya. Sementara itu, protagonis kita menyeringai, menyadari bahwa dia akhirnya menghadapi Karina yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, duel berakhir dalam satu bentrokan yang menentukan. Ketika debu mengendap, protagonis kita adalah orang yang tetap berdiri. Karina berbalik, mengakui kekalahannya, dan berterima kasih padanya sekali lagi. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengulurkan tangannya untuk membantunya bangkit, mengatakan perasaannya sama. Dia kemudian memuji serangan terakhirnya dengan senyum lebar, menyebutnya luar biasa. Kerumunan menjadi sunyi karena tidak ada yang menyangka salah satu dari mahkota bersinar akan kalah dari seorang mahasiswa baru, apalagi seorang Garuda. Pangeran Hines memecah keheningan dengan bertepuk tangan. Satu persatu, siswa lainnya ikut bergabung. Adapun Van, dia telah mengambil langkah lain menuju perubahan masa depan. Kita beralih ke hari berikutnya setelah duel. Saat mereka berjalan melalui akademi, Paul dan Ral bertanya kepada Van tentang luka-lukanya. Van menjawab bahwa dia benar-benar baik-baik saja, tapi merawatnya tanpa meninggalkan satu goresan pun. Ral segera memuji duel tersebut, mengatakan itu tidak seperti apapun yang pernah dia saksikan. Paul menimbali, yakin bahwa pertempuran itu akan tercatat dalam sejarah akademi. Namun, protagonis kita bersikeras mereka melebih-lebihkan apa yang hanya duel sederhana. Paul segera mendekat ke wajahnya dan menunjukkan bahwa itu sama sekali tidak sederhana. Lagi pula, Van mengalahkan Karina, salah satu mahkota bersinar. Berbicara tentang itu, Ralph tiba-tiba memanggil perhatian semua orang. Ternyata Karina Senpai telah mengawasi mereka. Sepanjang waktu, kelompok itu menjadi gugup, tetapi protagonis kita tetap benar-benar tidak menyadari. Dia hanya mencatat bahwa dia tampak baik-baik saja setelah duel. Karina menghela napas pelan sebelum berjalan ke arah Van dan kelompoknya, benar-benar salah memahami situasinya. Paul dan Ralph berasumsi dia datang untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia berhenti tepat di depan mereka seolah dia sedang menunggu sesuatu. Menyadari hal ini, protagonis kita dengan sopan menyapanya sambil memanggilnya dengan kehormatan yang tepat. Melipat tangannya, Karina menunjukkan bahwa sapaannya datang terakhir, menambahkan bahwa sikap buruknya masih belum berubah. Van dengan menggoda bertanya apakah dia berencana untuk menghukumnya lagi, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Setelah ragu sejenak, dia dengan terus terang meminta. Pipinya sedikit merah agar protagonis kita menjadi pengawalnya. Tentu saja, baik Van maupun teman-temannya dibuat tidak bisa berkata-kata oleh permintaan yang tak terduga itu. Biasanya, seorang pengawal berfungsi sebagai asisten pribadi seorang ksatria sambil mempelajari cara-cara ksatria. Namun, di Akademi Sihir Kerajaan, itu hanyalah sistem di mana seorang siswa senior mengambil junior di bawah sayap mereka sebagai mentor. Van, dengan cepat menyadari ini hanyalah caranya mengawasi dia. Sementara itu, kedua temannya melihat hal-hal dengan cara yang sangat berbeda. Paul, khususnya, percaya bahwa jika protagonis kita menerima tawarannya, tidak ada seorang pun di Akademi yang akan berani menentangnya karena Karina akan secara resmi mengakuinya sebagai miliknya. Karena itu, kedua anak laki-laki itu dengan putus asa memberi isyarat agar dia menerima. Masih menahan rasa malunya, Karina dengan bangga menyatakan bahwa dia harus merasa terhormat dengan tawarannya. Dia mengumumkan bahwa dia secara pribadi akan membimbingnya dan menambahkan bahwa dia harus menunjukkan kesetiaannya dengan berlutut di hadapannya. Sekali lagi, semua orang lengah oleh deklarasinya yang berani sementara Van hanya bisa menghela napas lelah. Pada awalnya, sepertinya dia akan menerima, menyebabkan Karina tersenyum, tetapi di detik berikutnya, dia lari, bersikeras bahwa dia tidak perlu seseorang untuk terus mengawasinya. Karina membeku kaget. Sesaat kemudian, dia mengejarnya sambil berteriak bahwa dia tidak bisa lolos dari bimbingannya. Sementara itu, Paul dan Ralph benar-benar bingung. Melihat Karina bertindak begitu lincah, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar sang 1000 pedang putri. Sementara semua ini terjadi, Launus benar-benar marah karena Karina kalah dari protagonis kita. Amelia dan Arnold tetap diam saat dia melampiaskan rasa frustrasinya. Launus mengakui bahwa dia awalnya mengira Helen hanya memamerkan pengaruh keluarganya dengan merekomendasikan seorang Garuda. Namun, dia tidak pernah menyangka Van akan mengalahkan Karina di depan seluruh akademi. Hierarki kerajaan dan sistem bangsawan dibangun di sekitar orang-orang yang memiliki sihir. Di matanya, seorang Garuda tidak punya tempat di antara mereka. Dia menjadi lebih marah, percaya tindakan Hela tidak berbeda dari menantang bangsawan dan nilai-nilai inti kerajaan. Saat Launus terus mengomel, Arnold diam-diam menatap keluar jendela. Dia juga penasaran dengan Van, tetapi yang lebih penting, dia bertanya-tanya di mana Van mempelajari teknik tinju yang luar biasa itu. Lady Amelia akhirnya memecah keheningan. Dia mengakui kekhawatiran Launus, tetapi mengoreksi komentar terakhirnya, segera
menarik perhatiannya. Menurutnya, Van Krueger tidak menimbulkan ancaman bagi bangsawan maupun hierarki kerajaan. Dia mengingatkannya bahwa sebagai calon bangsawan dan siswa sihir akademi, mereka dilatih untuk menjadi perisai yang melindungi kerajaan dari invasi dan serangan binatang iblis. Secara sederhana, seseorang seperti Van hanya bisa mencapai sedikit melawan monster yang kuat. Paling banter, dia hanya bisa melayani sebagai pembunuh. Dengan itu, Amelia dengan tegas meyakinkan Laonus bahwa Van tidak perlu dikhawatirkan. Laonus memikirkannya sejenak sebelum menyimpulkan bahwa dia benar. Sekarang, dia ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat seluruh akademi menyadari fakta itu. Amelia dengan tenang menjawab bahwa kesempatan sempurna akan segera tiba. Mendengar ini, Laonus segera menyadari dia merujuk pada latihan Legiun. Latihan Legiun adalah kursus pelatihan praktis yang berfokus pada penaklukan monster di mana siswa senior dan junior membentuk regu campuran. Amelia menjelaskan bahwa dia ingin protagonis kita ditugaskan ke regunya sehingga dia bisa mengungkap keterbatasannya di depan seluruh akademi. Laonus menyeringai, jelas terkesan dengan rencananya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Pangeran Hines tiba-tiba memasuki ruangan. Laonus terkejut melihatnya. Sementara itu, Amelia dengan hormat menyapa pangeran. Meski begitu, dia menunjukkan bahwa dengan segala hormat, dia tidak punya hak untuk memasuki ruang pribadi mereka, mendorong Hines untuk meminta maaf atas tindakannya. Dia dengan malu-malu menjelaskan bahwa dia mendengar percakapan mereka dan ingin meminta sesuatu. Itu menyangkut latihan Legiun. Dia ingin ditempatkan di bawah bimbingan Amelia. Mendengar permintaannya, Amelia bertanya mengapa dia ingin bergabung dengan unitnya. Hines dengan polos menjelaskan bahwa kata-katanya sebelumnya sangat mengesankannya. Tersentuh oleh ketulusannya, Amelia menundukkan kepalanya dan menerima permintaannya. Dia berjanji untuk melakukan segala daya untuk membuktikan bahwa kekuatan magis adalah apa yang benar-benar melindungi kerajaan. Pangeran Hines hanya tersenyum, jelas telah mencapai tujuannya. Sementara itu, Karina akhirnya menyusul Van sementara protagonis kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, di adegan berikutnya, Hela mendiskusikan latihan Legiun yang akan datang dengan kelompok protagonis kita. Melihat kebingungan di wajah Van, Paul secara singkat menjelaskan bahwa latihan Legiun memungkinkan siswa junior untuk bertindak sebagai komandan. Menambahkan pendapatnya, Van mencatat bahwa itu hanyalah cara untuk mendapatkan pengalaman medan perang yang nyata sambil belajar bagaimana memimpin tentara. Hela setuju, tetapi menambahkan bahwa ini misi akan berlangsung di dalam wilayah iblis. Lebih khusus lagi, tujuan tahun ini adalah untuk menipiskan rawa liar. Dengan asumsi Van tidak terbiasa dengan konsep tersebut, dia menjelaskan apa arti wilayah iblis dan penipisan sebenarnya. Wilayah iblis adalah habitat alami binatang iblis. Ketika populasi mereka tumbuh di luar kendali, itu akhirnya menyebabkan penyerbuan, migrasi besar-besaran, monster. Selama penyerbuan ini, nyawa dan properti warga sipil yang tak terhitung jumlahnya hancur. Itulah sebabnya operasi penindasan reguler yang dikenal sebagai penipisan adalah salah satu tanggung jawab utama bangsawan kerajaan. Van diam-diam mendengarkan penjelasannya sambil berpikir keras. Melihat ekspresinya, Hela bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa selama latihan, siswa akademi dan tentara kerajaan membentuk satu legiun dengan para siswa yang bertindak sebagai komandan. Sementara itu, siswa tingkat atas mengawasi beberapa legiun dan peleton sebagai komandan kompi. Ralph menjadi bersemangat saat Hela menjelaskan bahwa siswa yang berkinerja baik selama latihan akan menerima dorongan besar dalam evaluasi mereka. Bagaimanapun, para pemegang mahkota agung saat ini membangun reputasi mereka melalui pelatihan yang serupa. Saat itu juga, Paul menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasannya, pemilihan komandan oleh senior sangatlah krusial. Hela tersenyum dan berkata bahwa ia benar sekali. Itulah mengapa para senior diberi hak istimewa untuk menominasikan siswa junior sebagai komandan mereka. Saat Van mendengar tentang sistem nominasi tersebut, ia berasumsi bahwa dirinya tentu akan diabaikan. Seolah membaca pikirannya, Hela menoleh ke arahnya dengan senyum cerah dan mengakui bahwa cukup banyak senior yang sebenarnya tertarik untuk merekrutnya. Van hampir tersedak tehnya setelah mendengar hal itu. Hela dengan cepat meyakinkannya bahwa itu bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, banyak senior kini memandangnya dengan sangat tinggi. Baik Paul maupun Ralph setuju, mengingatkannya bahwa ia telah mengalahkan Karina dalam sebuah duel. Helen juga menyinggung tentang Hellbore yang ia bunuh saat ujian masuk, menunjukkan bahwa semua orang di akademi kini tahu tentang pencapaian tersebut. Van mendengarkan dengan tenang, tak percaya bahwa ia, seorang Garuda, akhirnya dinilai secara adil dan orang-orang benar-benar tertarik padanya. Di kehidupan sebelumnya, hal seperti ini mustahil terjadi. Ini berarti ia perlahan namun pasti sedang mengubah masa depan. Tepat saat itu, ia tiba-tiba merasakan tatapan seseorang tertuju padanya. Mengamati dari kejauhan, Laonus sedikit terpana. Ia bertanya-tanya apakah sang protagonis entah bagaimana menyadari kehadirannya. Biasanya, mendeteksi seseorang dari jarak sejauh itu tanpa menggunakan sihir seharusnya mustahil. Kesadaran itu hanya membuatnya semakin kesal, dan ia diam-diam bersumpah bahwa ia akan berurusan dengan sang protagonis ketika waktunya tiba. Sementara itu, Helen meyakinkan Van bahwa ia tidak akan diperlakukan buruk tidak peduli unit mana yang ia pilih. Meski begitu, ia sangat berharap bahwa Van dan teman-temannya akan memilih unit miliknya. Tentu saja, kedua teman Van sangat senang dengan gagasan tersebut. Sebelum Van sempat menanggapi, Karina tiba-tiba muncul dan menyuruhnya berhenti. Seluruh kelompok tertegun karena tidak ada yang mengundangnya. Tanpa membuang waktu, ia dan sang protagonis segera mulai bertengkar. Karina bersikeras bahwa Van harus bergabung dengan unitnya sebagai pengawal, sementara Van dengan tegas menolak ide tersebut. Mengejutkan, Hela menimpali dan setuju untuk meminjamkan sang protagonis padanya, tetapi Van segera menegaskan bahwa ia bukanlah milik siapapun. Beberapa hari kemudian,
kemudian, kelompok itu tiba di papan pengumuman akademi, hanya untuk menemukan kerumunan besar berkumpul di sekitarnya. Van dan teman-temannya menyelinap melewati para siswa untuk memeriksa senior mana yang menominasikan mereka. Kemudian, sang protagonis tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresinya berubah menjadi terkejut. Setelah jeda singkat, ia menjelaskan bahwa namanya tidak ada di daftar Helen. Namanya juga tidak ada di daftar Karina. Setelah mencari lebih lama, ia akhirnya menemukan namanya terdaftar di bawah kompi kelima. Persis seperti dugaannya, ia telah ditempatkan di kompi Amelia. Namun, kedua temannya menunjukkan bahwa ini bahkan bukan bagian yang paling mengejutkan. Van juga ditempatkan di regu yang sama dengan Pangeran Hines. Tepat pada saat itu, baik Pangeran Hines maupun Amelia tiba, mengomentari kebetulan yang luar biasa tersebut.